Halo, selamat malam semua teman-teman dan para peserta Zoom kali ini. Jadi kita dari beberapa minggu lalu, saya recap ya. Jadi beberapa minggu lalu tuh kita adain training oleh para Bushido, ya kan? Jadi sebentar. Training oleh para Bushido. Jadi Bushido itu akan berganti giliran untuk sharing ke kita. Kemarin kan kita udah tes tuh, temanya banyak banget ya, berbagai macam tema ada. Dari mulai yang psikologi sampai teknis dan lain-lainnya, banyak. Semoga teman-teman bisa belajar ya. Jadi, eh, hari ini kita masuk ke minggu sakral lagi, kalau teman-teman ada yang ingat tentang sakral-sakralan tuh. Jadi teman-teman sebelumnya mungkin kalau yang belum tahu ya, jadi ntar jangan kaget nanti kalau lihat speakernya terus pada kaget gitu kan. Nah ini saya kasih tahu dulu, saya intermezzo dulu. Uh, jadi kita itu minta tolong speaker yang mencetuskan bahasa malam sakral ini. Nanti biar teman-teman kenalan aja, saya nggak mau sebut namanya dulu ya kan. Jadi nanti biar, wah ya kaget kok ada lagi, kok lagi gitu kan. Jadi kita udah minta tolong lagi untuk bawain trainingnya. Tentunya bukan tema-tema yang udah pernah dibawain sebelumnya. Jadi kalau yang teman-teman bisa ingat, kemarin kalau nggak salah ada 12 ya, ada 12 tema. Jadi ini akan ada tema-tema baru lagi, tema-tema yang pastinya bisa menambah pengetahuan teman-teman dan mungkin bantu teman-teman juga buat jalanin bisnis di sini. Jadi kita pause dulu yang Bushido, nanti mungkin akan lanjut di minggu depan dan minggu-minggu setelahnya. Jadi karena kita ini sampai Lebaran pun ya teman-teman, maksudnya libur Lebaran kan mulai tanggal 29 ya. Jadi kita hari Seninnya itu tanggal 2-nya itu sih saya masih Zoom buat teman-teman yang masih mau hadir mungkin nggak kemana-mana gitu kan, mungkin bisa datang ya kan. Dan nanti di tanggal 9-nya juga pasti ada. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama, biasanya sih speaker hari ini berdua, cuman mungkin yang satunya mungkin lagi berhalangan atau gimana, kita langsung tanya ke orangnya langsung aja. Jadi ini udah ada, ini dia tamunya kita malam ini. Ada Bang Indra Jaya Purba, balik lagi di EFC, nemenin kita semua, sharing ke kita semua. Saya harus ikutin Bang Ari nggak? Apa nggak usah Bang ya? Indra Jaya Purba. Nggak lah. Selamat malam nggak? Apa kabar teman-teman AFC? Aduh, kita ketemu lagi ya. Di Senin Sakral. Udah mulai lumayan ada gemeter-gemeter kangen dikit lah ya. Yoi, istilahnya sudah ada benih-benihnya itu loh. Jadi mungkin bisa diinin nggak coach apa ya? Kayak kenapa sih kira-kira kalau menurut coach Indra nih kenapa sih kok kita nih dari AFC nih kok mau minta tolong bantuan lagi sih sama Bang Indra nih? Kira-kira kenapa sih? Sebenarnya ya karena kangen aja sih sebenarnya ya. Karena kalau kangen itu tidak ada parameternya gitu loh. Jadi kalau kangen namanya kangen aja gitu loh. Jadi mungkin pertimbangan dari manajemen saya lihat mungkin ya perlu ada suasana aja sih sebenarnya. Itu aja sih, nggak lebih dari itu. Jadi supaya teman-teman juga bisa dapat insight dari perspektif yang berbeda. Karena mungkin kan kalau saya kan di luar dari AFC kan. Jadi di luar dari AFC mungkin ada perspektif yang berbeda dan semoga bisa menambah wawasan dan knowledge teman-teman dalam menjalankan bisnis di AFC. Aku rasa gitu sih sebenarnya. Oke, siap. Saya benar-benar kangen loh Bang, ini dengar suaranya udah lama banget, udah berapa Wah, bulan. tapi sebenarnya Jadi kalau yang kangen cowok ini agak nggak enak aku. Tapi kalau cewek masih mending. enggak lah, kita kangen untuk bertukar ilmu. Asik. Siap nggak? Oke, kalau gitu mungkin bisa dimulai aja Bang, nggak apa-apa. Siap, thank you Angga. Oke. Selamat malam semuanya teman-teman AFC. Waduh, udah berapa bulan kita ya? Berapa bulan kita nggak ketemu, tapi jangan bosen lagi ya. Ini kita akan ada
dalam beberapa minggu ke depan mungkin ada beberapa sesi lagi akan ketemu dengan saya. Jadi jadi kalau Anda yang memang haus dan lapar, pastikan Anda jangan kelewat satu session pun ya, karena saya akan di session ini ya, yang 1 sampai 12 nanti ke depan ini, saya lebih banyak sebenarnya agak praktek ya. Jadi bukan kayak kemarin cuma jelasin ngomong sendiri, saya nggak mau. Jadi maunya saya, goalnya saya, setelah 12 kali pertemuan nanti, teman-teman bisa udah lihai dan jago dalam hal prospecting dan closing. Setuju ya? Ya. Jadi maksudnya tentunya dari sosial media. Jadi artinya Anda sekarang nanti bingung, nggak tahu mau ngapain. Nah, saya punya goal, teman-teman. Jadi nanti lebih banyak mungkin sesi dari teman-teman juga saya minta bertanya atau apa segala macam. Jadi saya nggak akan, kalau yang dulu kan sangat basic ya, tapi kalau sekarang ini saya akan lebih slow sedikit ya, lebih slow temponya ya, tapi tujuan saya itu supaya teman-teman bisa mengikuti. Jadi saya harapkan sebisa mungkin Anda mengikuti dari 1 sampai 12 ya, sebisa mungkin gitu loh, karena sebisa mungkin manfaatkan itu, apalagi kan sebenarnya perusahaan Anda AFC sudah berbaik hati memberikan training ini kepada Anda secara gratis ya. Kalau saya tuh sebenarnya jujur aja nggak pernah gratis kalau saya bikin training gitu loh. Ya, berbayar kalau sama saya. Jadi kalau Anda dikasih gratis harusnya Anda bersyukur gitu. Jadi manfaatkan untuk belajar dan juga untuk langsung praktek nanti gitu loh. Setuju ya teman-teman ya? Kalau yang setuju ketik di kolom komen setuju. Ya, saya soalnya buat chatnya di sebelah layar sebelah kiri. Jadi saya ngelihatnya agak gini, nanti nggak apa-apa ya. Jadi itu dia. Jadi malam ini setuju ya. Jadi saya mau itu. Jadi saya nggak akan lebih banyak teorinya ya. 12 kali ini saya lebih banyak. Jadi minggu depan kalau kita ketemu di next session pun saya lebih meminta perkembangan Anda gitu ya. Jadi lebih kepada 12 kali ini sebenarnya mentoring ya. Jadi saya akan minta perkembangan Anda, apa yang Anda nggak tahu ya. Saya rasa itu lebih praktikal ya. Jadi sangat bisa membantu Anda. Jadi nanti pun di sini saya akan lebih banyak share gitu loh. Agak sedikit banyak teknisnya ya. Jadi kalau bisa siapkan catatan Anda. Siapkan catatan Anda, jangan mengharapkan hafalan karena ini nggak direkam ya. Nggak direkam ya, nggak ya. Jadi pastikan Anda datang, jangan kalau satu aja Anda kelewat nanti Anda akan rugi gitu loh. Jadi ini sebenarnya buat alternatif, sekali lagi ya. Ini adalah alternatif ya buat Anda kalau Anda misalkan kesulitan saat ini, misalkan mencari orang baru, closing dari sosial media, ini alternatif. Artinya yang saya akan share selama 12 session ini bukan ini udah paling benar, enggak. Jangan biasakan begitu ya. Ini alternatif. Anda bisa gunakan, bisa enggak. Jadi tidak kata Bang Indra begini, yang begini berarti salah, enggak begitu ya. Jangan begitu ya teman-teman ya. Kita harus lebih dewasa gitu. Jadi artinya ini anggap aja alternatif. Ketika Anda merasa Anda mampu, ya kerjakan. Kalau nggak mampu, ya kerjakan. Ya, nah, karena kalau ini yang saya akan jelaskan nanti di beberapa session ini, sebenarnya ini bukan coba-coba, ini proven system. Ya, proven system dalam artian cara yang sudah saya lakukan sendiri dalam bertahun-tahun, dan juga cara ini yang membuat saya, maksudnya tidak pernah kesulitan dalam hal mencari orang, closing, dan juga bagaimana caranya saya bisa membangun bisnis jaringan. Jadi ini bukan cara yang dicoba-coba. Jadi kalau Anda mau mempraktekannya, pasti bisa. Gitu loh. Nah pertanyaannya, kalau Anda nggak praktekkan, nggak action, ya pasti nggak bisa. Udah sesederhana itu aja gitu loh. Jadi jangan, misalkan gini, apakah modulnya ini proven apa enggak? Saya clearkan di sini proven system ya. Jadi bukan yang saya kasih tahu di sini ini apalagi teman-teman AFC ya. Manajemen sudah mengundang saya, artinya saya juga merasa memberikan yang terbaik kepada Anda juga gitu loh. Jadi bukan yang nggak terbaik gitu. Jadi manfaatkan ini. Setuju ya guys ya? Ya, setuju ya. Kalau saya ini ada 230 dan sebelum saya mulai, Anda masih punya waktu ya untuk mengundang tim Anda. Tentunya tim Anda yang di AFC ya. Pastikan Anda undang, suruh mereka hadir supaya jangan kelewatan ya. Karena yang saya kalau dia miss satu event aja nanti saya yakin dia akan pasti kelewatan. Nggak, pasti putus dia. Artinya
keselip dia gitu loh. Karena saya udah nyusun itu sampai ke 12 itu berurutan gitu loh. Jadi pastikan mereka jangan ada apa namanya, mungkin Anda bisa pamitan dulu sama suami, istri atau anak. Nah, saya minta izinnya setiap Senin dari jam jam 8 sampai jam 10 ada Senin sakral gitu. Minta izin aja gitu loh, supaya jangan diganggu maksudnya. Jadi Anda punya waktu fokus gitu dan bisa Anda praktekkan nanti. Jadi goal saya itu pulang dari setelah nanti 12 kali ini berseri dia, Anda benar-benar bisa goalnya bukan sukses ya teman-teman ya. Goalnya saya nggak mau bilang sukses dulu. Goalnya saya itu Anda mentop, Anda dapat orang baru, bisa prospek, bisa closing. Itu dulu ya. Jadi saya nggak berbicara di sini ngajari Anda sukses. Itu kalau sukses Anda belajar sama leader Anda aja ya. Tapi minimal kalau Anda mentok, Anda bisa dapat orang baru ya, dapat orang baru dari internet, dari sosial media, dan bisa prospecting dan bisa closing ya. Setuju kan? Ya, mau nggak teman-teman? Ya kalau mau ketik di kolom komen. Saya harus tahu dulu ada 240 nih pada ketik nggak mau. Nah, kalau mau jangan. Waduh, ada Pak ini ya, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko. Ya, oke. Nah, saya akan share slide-nya dulu ya. Oke, saya akan mulai dulu. Mana slide saya nih? Oke. Sebentar ya. Kok lari dia slide-nya? Oke. Saya akan share dulu slide-nya. Kelihatan kan teman-teman? Ya. Jadi gini ya, kenapa saya bahas malam ini tentang FAM ya? Karena saya sudah mengadakan survei ya, saya sudah mengadakan polling dari beberapa banyak networker yang ada di Indonesia ya, dari beberapa latar belakang. Permasalahan utama orang itu sekarang itu kesulitan dalam hal mencari orang baru ya, mungkin orang lama sudah habis ya. Setuju nggak teman-teman? Makanya itu saya kasih sekarang yang lebih mendalam, bagaimana cara mendapatkan orang dari sosial media yang kita sebut namanya dengan FAM ya. Nanti saya akan praktekkan langsung dengan caranya ya, dan di mana poin titik-titiknya yang Anda harus cari gitu. Jadi bukan hanya cuman konsep bentuknya, karena konsep 12 yang lalu sudah. Sekarang ini lebih kepada praktikal ya. Nah, bagi yang belum kenal saya mau kenalkan dulu. Seharusnya biasanya Bang Ari, tapi nggak apa-apa kali ini ya. Ya, saya pelaku network marketing. Jadi kalau ada yang bilang saya cuma seorang coach, tapi saya juga praktisi. 20 tahun sudah di network marketing ya. Dan sekarang ini saya memang tidak terafiliasi dengan perusahaan manapun. Saya fokus mendirikan sekolah online yang saya punya ya, khusus untuk network marketing. Namanya adalah ELP. Dan sejak itu saya lebih banyak membantu para network marketer ya, terutama dari latar belakang perusahaan manapun ya, termasuk orang-orang asuransi ya. Jadi ini saya sebut dengan mesin daftar nama. Kenapa? Karena apapun ceritanya, kalau kita lagi main network marketing, kalau kita kehabisan daftar nama, yang ada ya itu yang membuat kita stres. Setuju nggak ya teman-teman? Kalau kita kehabisan orang ya, walaupun kita semangat, kita nggak tahu mau siapa yang kita prospek, kita nggak tahu yang kita mau kepada siapa kita jual gitu loh. Ya mungkin zaman dulu kita diajari dengan cara apa? Ya datang ke meeting-meeting, ya datang ke pertemuan-pertemuan, atau misalkan lagi nyuci mobil, tegur orang segala macam. Tapi kan faktanya kan dunia kan sudah berubah ya, kita nggak bisa lagi bermain cara seperti itu gitu loh. Maksud saya masih bisa, sebenarnya bisa aja gitu, nggak ada yang salah dengan itu, karena kalau kita namanya berinteraksi, tetapi kan nggak banyak, tingkat keberhasilannya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Tetapi kalau sekarang ini karena ada sosial media ya, kita kan tahu di sosial media itu tempat orang ngumpul ya, kenapa nggak kita manfaatin aja ya. Yang namanya sekarang pengguna internet atau sosial media itu ratusan juta orang. Jadi sebenarnya kalau Anda tahu caranya ya, kalau Anda tahu caranya bagaimana mengoptimasi sosial media Anda dan mengoptimasi diri Anda nggak akan pernah kesulitan yang namanya dengan daftar orang baru, yang artinya daftar calon prospek Anda.
kalau Anda bisa prospek setiap hari orang, ya, sekali lagi ya, kalau Anda bisa prospek setiap hari orang, 20 sampai 30 orang Anda prospek setiap hari, nggak mungkin ya, kalau itu rutin Anda lakukan, nggak mungkin dalam sebulan nggak ada closing. Betul nggak? Ya, yang jadi masalah adalah kita nggak melakukan aktivitas prospecting itu. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya karena kita kehabisan orang. Karena kita kehabisan daftar nama. Ya kadang-kadang kita udah bingung gitu loh. Gitu loh. Semua udah kita prospek gitu loh. Nah, terakhir apa? Ya kita punya permasalahan dengan itu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana solusinya. Nah, saya harapkan dengan malam ini Anda tercerahkan, Anda bisa langsung praktek nanti, besok langsung bisa praktek. Ya, jadi Anda langsung, wah keren banget nih gitu loh. Jadi itu yang saya harapkan. Nah, apa FAM itu? Ya, Anda catat ya. FAM itu singkatan dari F itu adalah find. Ya. Nih. Ini find, dan find ini maksudnya caranya kita itu menemukan dulu ya. Jadi kita cari. Ya, kita cari di sosial media itu bagaimana mencarinya, nanti saya akan kasih tahu Anda. Ya, mau ya? Ya mau ya? Saya kasih tahu nanti caranya. Jadi bukan cuma cari gimana carinya, Bang. Enggak, nanti saya kasih tahu. Tapi menemukan siapa target market kita. Target market yang gimana? Target market yang cocok dengan produk dan juga bisnis kita. Yang bagaimana, Bang? Ya, yang sesuai dengan dirimu. Sesimpel itu. Jadi permasalahannya kalau kamu nggak punya target, nggak tahu target market kamu yang cocok buat bisnis kamu dan produk kamu, berarti kamu dalam masalah besar. Siapa yang nggak tahu dia punya target market siapa saat ini untuk di AFC? Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu? Atau sampai sekarang Anda punya pemikiran semua orang bisa diprospek? Atau semua cocok jadi tim bisnis Anda? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya nggak semua cocok jadi tim bisnis Anda. Tapi kalau beli produk, mungkin semua orang yang sakit, yang sesuai dengan produk Anda, ya memang cocok. Tapi kalau untuk bisnis Anda, nggak akan semua orang cocok. Makanya dalam marketing 4.0 dibilang, you harus tahu siapa target market kamu. Ya. Nanti saya akan ajarin Anda bagaimana cara melihat target market yang cocok ya dari sosial media. Nah, yang pertama itu F itu find. Yang kedua itu add. Nah, gini ya, kalau saya berbicara FAM, ya, saya spesifikkan dulu. Ya, saya spesifikkan dalam artian begini. Saya kan lebih spesifikkan dulu, kalau saya berbicara sosial media, saya sementara ini nggak berbicara soal Instagram. Mungkin di next kita akan berbicara Instagram. Saya berbicara Facebook. Clear sampai di sini, teman-teman? Kenapa Facebook pilihan saya? Karena dari my research, ya, Facebook lah paling gampang, paling banyak populasinya, dan maksudnya paling mudah dikerjakan oleh orang awam dalam hal mencari orang baru, bahkan sampai closing. Oh, Instagram nggak kok berhasil? Iya ada, tapi saya ngambil rata-rata, ya, karena kebanyakan dari ujung ke ujung orang lebih banyak di Facebook, dan target marketnya yang pengguna Facebook itu lebih rata-rata di atas 30 tahun, dan 30 tahun yang biasanya pengen mencari peluang bisnis. Clear ya alasannya sampai di sini ya, teman-teman ya. Jadi yang kedua itu Anda add atau follow. Jadi find, add, dan M. Oh, sebentar. Ya, message ya. Message. Jadi Anda inbox atau DM atau interaksi. Ya, jadi FAM itu kalau ditanya apa itu? Kita find target marketnya, kita add atau kita follow, habis itu kita message. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya mau kasih dulu kategori 2. Tolong Anda catat ya, teman-teman ya. 2 hal. Ya, mungkin waktu 12 pertama Anda nggak melihat begini saya kan, tapi sekarang saya lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Ya, jangan bukan cuma sekedar retorika lagi, tapi ya di awal-awal nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Anda yang sudah ikut 12 kali kemarin, kalau masuk sekarang pasti Anda paham. Tapi kalau belum pernah ikut, mungkin Anda kan agak kebingungan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja karena berseri kan. Nah, selama ini ada 2 cara ketika orang menggunakan sosial media. Ya, ada 2 cara. Yang pertama itu adalah
Ya, saya kasih tahu yang pertama itu namanya marketing. Yang kedua, prospecting. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak tulisannya? Yang pertama itu marketing, yang kedua prospecting. Ya. Nah, marketing itu apa? Marketing itu kalau di mana kita melakukan satu kegiatan promosi, baik itu dalam posting, dalam bentuk posting live, yang dimana kita lebih pasif mengharapkan orang yang datang kepada kita. Artinya orang yang nyamperin kita gitu loh. Marketing, lagi promosi. Nah, ini yang kebanyakan orang lakukan. Dia posting, dia berharap ada orang yang beli produknya. Dia posting, dia harap ada orang yang pengen join ke bisnisnya. Nggak salah, itu namanya marketing. Ya. Tetapi selama ini, orang cuma tahu istilah marketing. Jadi dia kira sosial media itu cuma marketing. Mereka lupa ada namanya, yang kedua, ada namanya prospecting. Prospecting ini lebih meminta kita sendiri lebih aktif. Jadi bukan kita memposting satu produk, tapi kita yang mendatangin orang. Siapa yang kita datangin orang itu? Orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal di sosial media. Dan tujuan kita untuk berinteraksi. Jadi ibaratnya kalau marketing ini bertahan, kalau prospecting menyerang. Nah, saya lebih mau fokus ngajarin Anda istilah menyerang, prospecting. Karena banyak orang, bahkan saya dulu, nggak terlalu banyak marketing, karena jago prospecting, banyak closing. Ya, jadi jangan diradati. Ada orang yang nggak terlalu ramai sosial medianya, nggak pernah dia posting-posting apa-apa, tapi dia banyak closing. Kenapa? Karena dia jago prospecting. Ya, jadi kalau kita inbox atau DM orang untuk interaksi, tujuan kita adalah prospecting. Tujuan kita adalah untuk nyamperin orang. Nah, permasalahannya banyak orang yang prospecting, dia inbox orang langsung nawarin produk atau bisnis. Nah, ini yang namanya spamming. Dan saya tidak ngajari hal seperti itu. Ya, nyerang tapi nyerang halus, nyerang tapi elegan. Ya, sampai di sini dapat nggak, teman-teman? Ya, kita nyerang tapi kita nyerangnya elegan. Jadi bukan nyerang sembarangan. Jadi kita itu tetap ketika kita inbox orang atau DM orang, orang senang. Kenapa? Karena kita punya gaya yang berbeda. Kita nggak langsung nawarin kita punya produk atau bisnis, tetapi kita langsung bangun interaksi dulu, gitu. Ya. Jadi find a message. Sampai di sini clear? Ya. Ini FAM, Anda ingat nih FAM. Kalau clear, saya mau hapus dulu ini. Ya. Jangan cepat-cepat. Lah, ini saya nggak cepat-cepat nih, Bu. Sylvia Pangestu clear. Saya nggak, justru saya lambat-lambatkan ini. Masih cepat juga ya. Oke, saya pelan-pelan lagi ya. Ya, clear ya. Jadi FAM ini ya, FAM ini berarti marketing atau prospecting? FAM ini marketing atau prospecting? Ayo jawab di kolom komen. Prospecting, betul nih. Fortuna, Ricky Tanoto, betul. Ya, betul. Ayo, cuman dikit aja yang balas, yang jawab nih. Ayo, aktif semua, ayo. Sylvia prospecting, oke. Ya, saya pelan-pelan, Bu. Ya. Nah, Bu Vina, siapa lagi? Oke, nah. Oke, sampai di sini ya. Nah, sekarang saya lanjut. Saya lanjut, guys. Nah, sekarang kita berbicara soal target market. Ya, kita berbicara soal target market. Nanti saya akan praktekkan, tapi pertama saya pengen tahu Anda memahami dulu. Ya. Ini kita masuk ke dalam target market dulu. Ya. Ini finding target market. Nah, target market adalah orang-orang yang memenuhi kriteria ini ya. Ingat. Ya, satu, itu harus solusi dari problem mereka adalah produk kita. Jadi kalau solusi dari problem mereka adalah produk kita, produknya Anda sekarang apa? Misalkan, apa yang Anda pengen jual? Ayo ketik di kolom komen. Maksudnya produk Anda bisa manfaatnya, benefitnya, atau manfaatnya buat apa?
benefitnya buat apa? Produk AFC, Suba, misalkan Suba, ya. Nah, contoh nih, saya kemarin, ya, ini kan. Nah, ini contoh nih apa nih? Saya dapat nih kemarin. Nah, saya dikasih juga nih, manfaatnya apa nih? Si biru. Atau mau ini juga saya pakai nih. Nah, contoh. Wajahnya makin kinclong, iya, kinclong. Nah, regenerasi sel. Nah, sekarang berarti kalau target market Anda itu berarti kalau pengen solusi dari problem mereka, berarti target market Anda siapa? Berarti orang siapa? Orang apa nih? Saya nggak bilang orang sakit ya, jangan orang sakit. Orang yang punya concern terhadap kesehatan, betul nih si Agnes nih, ya. Jangan yang membutuhkan, kalau yang membutuhkan semua itu terlalu raih. Kalau orang yang membutuhkan, orang yang peduli sama kesehatan. Nah, kedua, kalau orang yang peduli sama kesehatan nongkrongnya di mana? Kalau di sosial media kan gitu. Gitu cara cari target market. Ya. Nah, terus kalau bisnis AFC itu solusinya buat siapa? Problemnya itu. Siapa? Ayo. Solusi dari problem mereka adalah bisnis kita. Bisnis AFC ini solusi buat siapa? Yang lagi butuh duit. Semua orang pasti butuh duit. Siapa ini? Yang butuh duit ini siapa? Gitu loh. Ya kalau kita tanya semua orang pasti butuh duit gitu loh. Tapi maksudnya ya orang yang terkena PHK atau ibu rumah tangga kah, atau misalkan karyawan-karyawati kah, pensiunan kah, nah gitu loh. Siapa gitu loh. Jadi Anda nggak bisa terlalu lebar gitu loh. Lebar orang yang butuh uang, siapa? Yang butuh uang itu siapa gitu loh. Ya. Jadi maksudnya Anda harus sebentar, soalnya mama saya pula telepon. Ya, orang yang pengen merubah nasibnya, pengangguran. Kalau saya sih ya maaf maksudnya saya sih tidak terlalu setuju kalau dengan istilah pengangguran. Kalau pengangguran itu kan kalau dia pun tidak peduli dengan dia punya hidup gitu loh, ya. Gimana juga dia bisa mau cari income gitu loh. Biasanya sih begitu ya. Biasanya sih orang-orang begitu nggak jalan juga gitu loh. Ya. Ya pokoknya intinya siapa dia, solusi bagi siapa gitu loh. Kalau saya sih paling suka itu misalkan solusi buat karyawan atau karyawati yang pengen punya penghasilan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Itu contoh. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau saya contohnya lagi adalah jadi saya lagi ajarin Anda bagaimana cara mencari target market loh, supaya Anda paham. Kalau Anda udah paham nanti udah enak jalannya. Kalau orang yang mau merubah kondisi hidup, semua orang pengen merubah kondisi hidup. Terlalu klise, tapi ini siapa yang realnya? Kalau saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, siapa ibu rumah tangga yang bagaimana? Yang mungkin sibuk di rumah tapi pengen punya penghasilan ya tanpa harus misalkan meninggalkan pekerjaan utamanya mengurus suami atau anak. Kan bisa juga. Ya kan? Ya di mana-mana kan ibu-ibu rumah tangga kan pengen juga punya kegiatan kan, dapat penghasilan tambahan, itu juga bisa. Gitu loh. Jadi maksud saya itu harus clear gitu loh. Atau misalkan Anda siapa lagi? Tadi karyawan sudah, terus misalkan siapa lagi rata-rata, ya orang yang karena supaya anda tahu gitu loh, Anda bisa ukur, supaya Anda bisa ukur siapa aja gitu. Nah, memiliki daya beli yang Anda tawarkan, ya seperti saya karena akan mudah bagi kita memahami mereka. Nah, cari yang seperti Anda kira-kira gitu loh. Jadi semua dapat kita identifikasi melalui profil, konten dan komen mereka. Jadi gini loh maksudnya teman-teman ya. Saya nggak bilang Anda pasti paham dengan melihat memprofiling orang secara sekilas, orang Anda tahu ini punya duit apa enggak. Gitu loh. Saya nggak bilang 100% benar, tapi dibandingkan kalau kita offline kita nggak kenal orang di pinggir jalan, kalau orang Anda nggak kenal pinggir jalan, kan Anda nggak tahu dia punya duit apa enggak kan? Anda nggak bisa kasih konklusi atau kasih kesimpulan kan sementara. Tapi karena uniknya dengan sosial media, dari beberapa postingan, dari komen, dari profil dia, paling tidak kita bisa menyimpulkan
oh nih orang ini cocok nih kayaknya sama bisnisnya aku, AFC nih. Kenapa? Karena mungkin dia suka jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan, berarti ke luar negeri ya kalau 3,4 sampai 20 juta boleh lah gitu loh. Atau misalkan kita bisa lihat dia juga foto dengan mobilnya. Oh, berarti kalau udah punya mobil Fortuner, berarti 3,4 sampai 20 juta bisa lah. Paham ya sampai di sini ya teman-teman. Jadi kita dapat indikasi-indikasi, jadi nggak nebak-nebak gitu loh. Ya kita nggak dapat nebak orang ini punya duit apa enggak. Tetapi paling tidak dengan begitu kita bisa mencari, oh ini kayaknya target marketku deh gitu loh. Ya kita nggak bisa bilang 100% benar, tapi at least ya kita punya gambaran. Ya, paham sampai di sini? Yang paham ketik paham. Nah, saya akan coba mulai ya. Ya, saya akan mulai stop share screen dulu. Ya, saya akan mulai misalkan kasih contoh nih. Kalau Anda ada Facebook lebih bagus lagi, saya akan praktekkan langsung. Ya. Sebentar. Oh, nggak ke sini ya. Mana dia nih? Oke, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang Facebook kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Facebook ya? Ya. Jadi ini hal basic. Jadi saya kasih sebenarnya kepada Anda ini harta karun ya. Jadi kalau harta karun ini nggak Anda manfaatkan, berarti ya itu terserah Anda ya. Tapi kalau Anda manfaatkan, saya akan pastikan kalau Anda melakukan ini, Anda nggak akan kesulitan lagi mau cari daftar prospek. Ya, mau puluhan ribu, mau ribuan, mau ratusan, Anda bisa cari orang setiap hari. Karena di sini database-nya ratusan juta. Nah, misalkan saya mau cari ini di Facebook ini kan banyak ya. Saya cari misalkan karena tadi saya produk kesehatan, saya cari yang paling penting ini. Oh, produk kesehatan. Kalau saya mau jual produk, saya tinggal komunitas ini nongkrongnya di mana? Oh, di sini ya. Oke. Nah, kalau saya mau nawarin bisnis AFC, bisa AFC kan 3,4 paling murah sampai 20 juta. Berarti 3,4 sampai 20 juta, ini saya harus cari orang yang punya duit. Biar lebih gampang kan maksudnya kan? Betul nggak? Lebih gampang memprospek orang yang punya duit atau yang nggak punya duit. Lah kalau dia nggak punya duit, mau gimana kita buat? Ya kan? Ya benar nggak sih? Ya kan? Ya ini bukan berarti yang nggak punya duit nggak boleh diprospek, bukan itu. Tapi lebih gampang yang punya duit atau yang nggak punya duit. Jadi ada satu kasus tertentu yang nggak punya duit bisa juga join bisa, tapi maksudnya lebih gampang yang punya duit yang kita deketin atau yang nggak punya duit. Itu dulu, gitu loh. Yang punya duit kan, setuju ya sampai di sini ya. Berarti pola pikir Anda yang punya duit itu nongkrongnya di mana? Sebentar dulu, saya ini bukan saya lagi mencari yang bisnis ya, bukan produk. Bedakan ya, saya mau cari produk atau cari yang bisnis. Ya, saya ini lagi kasih contoh Anda yang bisnis. Sekali lagi, ayo ketik bisnis dulu. Ini saya pastiin dulu supaya Anda ngeh dulu. Supaya jangan lagi bilang yang punya produk bang gitu. Bisnis ya, saya lagi memastikan bisnis ini ya. Saya ngasih contoh yang bisnis nih. Saya lagi mau mencari orang yang bisnis yang punya duit 3,4. Di mana nongkrongnya? Itu prinsip. Jadi Anda harus tahu, oh sosial media nongkrongnya yang punya duit itu gimana? Oh berarti yang punya duit itu bisa terlihat contoh yang punya mobil. Oke, yang punya mobil saya akan cari Fortuner Club Indonesia. Masuk akal nggak? Ini ada 31 ribu orang. 31 ribu orang. Kira-kira yang punya Fortuner begini, ya, kira-kira punya duit nggak? Kita nggak cerita closing dulu apa enggak, ya. Ini saya lagi bilang daftar nama, ya, yang punya duit nggak ini rata-rata nih, ya mobilnya aja ratusan juta kan, ya tapi paling tidak dia pasti ada duit, ya. Berarti saya tinggal masuk ke grup ini, kamu lihat berapa grupnya, ayo berapa grupnya? Kalau kita nggak punya Fortuner gimana bang? Lah nggak ada masalah. Ini kita bukan cerita. Sabar dulu ya, saya belum masuk ke situ. Ya. Berarti nah sabar dulu. Saya nggak ajarin Anda ngeflexing loh. Saya bilang ini Anda cari dulu nongkrongnya di mana. Paham ya? Anda nggak harus punya Fortuner. Saya lagi bilang pokoknya Anda jangan dulu nyambung-nyambungin ya. Anda ikutin aja dulu ya. Supaya Anda dapat paham konsepnya. Karena kalau Anda nanti mikiri sama ke diri Anda kan nggak nyambung. Ya, oh saya kalau nggak punya mobil gimana dong ya? Jangan gitu-gitu dulu.
Yang penting tugas Anda sekarang ini adalah bagaimana mencari daftar nama. Ya, clear ya sampai di sini ya. Saya agak strict kali ini gitu loh, supaya teman-teman jangan kemana-mana pikirannya dulu. Ya, pikirannya ke sini dulu. Karena yang paling sulit itu adalah mencari daftar nama. Ya, di awal, basic skill. Ya, oke. Nah, dari sini kan Anda bisa lihat begitu banyaknya orang. Ini kalau dia misalkan dia bilang ini kan, contoh kita lihat komen-komennya. Ya, kita lihat ya. Kalau kayak gini pasti masuk angin. Ya, kita lihat ya, contoh ya, saya kasih contoh. Nah, ini ada namanya Yohanes Hartanto. Dia bilang bannya dijual berapa. Kita bisa intip dulu. Bagaimana dia punya profile. Yang tadi, kita add. Ini kelihatan nggak ya, Yohanes Hartanto nih? Kelihatan nggak yang Yohanes Hartanto? Kelihatan ya? Berarti bisa kita find. Oh, kita find. Nah, kita lihat dia nih. Dia postingan dia bagaimana? Oh, cuma satu, kurang aktif. Ya, dah diam. Kerjaan nah ini yang lagi nyuci mobil ini. Siapa? Dewa Aji nih. Nah, Dewa Aji. Nah. Oh, kalau ini besar kemungkinan. Ya kan? Ya, kita view profilnya, kita find, ini kan kita lagi find nih. Nih lihat nih, kelihatan kan? Dia di PT mana, studi dulu di USU di Medan nih, tinggal sekarang di Jakarta, dari Medan merit. Kita lihat lagi, dia fotonya sama keluarga, ini, ada mobil. Wah, ini potensi nih. Udah, ya. Kalau bisa kita langsung, misalkan langkah pertama F tadi, terus habis F tadi apa? Habis F tadi apa? Add, ya. Add. Ini kita Aji, karena kita tidak ada ini, kita bisa langsung message dia. Ya. Kita lagi find. Tapi Anda jangan spamming ya. Ini F, ini langsung bisa message nih. Ya. Apa yang Anda message di Aji? Sebentar ya. Mungkin salam kenal gitu kan. Salam kenal, saya dengan siapa? Dengan siapa? Ya. Saya dengan siapa nama Anda? Dengan misalkan Indra. F maksudnya gimana Bang? Saya dengan Rita message. F itu fine, ya. Sorry miss, ya maksudnya kalau kelewatan, ya. Saya nggak akan bisa ulang-ulang lagi terus teman-teman ya. F, ya, mencari. F itu mencari, ya. Saya dengan Indra Jaya Purba. Salam kenal. Terus ya kayaknya apa gitulah ya. Apa terus alasan Anda misalkan menghubungi Bapak karena bla 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 bla. Jangan promosi aja dulu, kenalan dulu aja dulu. Ya lihat respon dia. Nah, kalau Anda sudah message, saya nggak message ya, Ajinya ya. Kalau Anda sudah message, oke, biar lebih mantap lagi, cari foto dia, misalkan keluarga kan. Nah, karena Anda tidak relate dengan, saya tidak relate dengan dia ini, jadi tidak ada, karena belum berteman, Facebook tidak berikan saya komen di tempat dia nih. Ya. Jadi Anda harus pintar-pintar. Oh, kalau begini tidak bisa, oh berarti saya harus pindah nih. Oke, saya cari yang, misalkan saya cari yang bisa komen gitu loh. Nah, karena di sini postingan si Aji, mungkin langkah pertama saya, kita bisa komen di sini, kita tonton dulu apa postingan dia ini, ya, kita tonton dulu apa video dia ini, baru kita komenin, sambil kita tag dia, si Ajinya gitu loh. Kita tag itu tahu kan? Dewa Aji. Nah ini, ya kan? Ya saya komenin aja gitu loh.
Ya, ya, kita komenin apa gitu, Pak Enan tonton dulu gitu loh. Nah, supaya dia menjawab juga gitu loh. Nah, kalau nanti dia jawab, misalkan baru Anda interaksi, baru nanti Anda respon lagi bisa langsung di chat, bisa langsung di FAM, di message gitu. Nah, jadi tujuannya kita adalah kalau kita message dia dan dia belum respon, kita bisa cari yang dimana dia ada komen-komennya, kita respon lagi ya gitu loh. Tujuan kita untuk reminder dia, mengingatkan dia bahwa kita juga message dia. Nanti kalau udah balas-balasan gitu, bisa aja bilang, Pak saya add ya pertemanannya gitu loh. Ya, tujuannya kita adalah untuk reminder dia supaya dia tahu kita lagi pertemanan juga sama dia gitu loh. Dan ini menurut saya cara yang paling, ya maksudnya melakukan ini untuk 10 sampai 15 orang sehari, itu it doesn't matter, nggak sulit. Kerjaan 1 jam cuman ini. Ya, 1 jam. 1 jam Anda bisa 10 sampai ya 15 orang. Sampai 20 pun bisa. Ya. Sampai di sini dapat nggak istilah FAM? Ini kan contoh yang Fortuner. Ya, sampai di sini dapat nggak? Ini kan contoh Fortuner. Anda bisa cari lagi komunitas-komunitas apa gitu. Ya, bisa nggak Anda lakukan kira-kira ini? Jadi minggu depan kita kan teman-teman yang sudah melakukan, saya akan minta berapa yang sudah Anda dapat ya. Ya, minggu depan, bukan minggu depan, pokoknya nextnya saya nggak tahu Angga kapan atau kapan, pokoknya setelah nanti session kedua saya akan minta Anda berapa orang yang sudah Anda dapat. Jadi PR-nya itu. Ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Itu dulu ya. Dan seperti yang mudah, iya sangat. Makanya saya bilang yang nggak tahu itu yang bilang susah. Tapi kalau yang tahu dia nggak akan susah. Makanya penting belajar itu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak penting belajar itu, berarti dia ada yang bermasalah dengan dia. Perlu belajar lah supaya belajar tahu dan kita bisa praktek gitu loh. Kalau nggak tahu gimana mau praktek? Ya. Nah contohnya misalkan gini, ya. Saya kasih logika sama Anda ya. Harus praktek, karena kalau nggak ada praktek nggak ada gunanya. Belajar tanpa praktek nggak ada guna. Contoh nih misalkan nih, ya 10 sampai 20 orang per hari Anda interaksi ya dengan orang, kenalan lah ya, interaksi. Berarti 1 bulan berapa? Kita buat rata-rata 15 ya, 15 kali 3 berapa? 450 orang 1 bulan. Oke? Berarti kalau 1 tahun berapa? 450 kali 12, ada yang tahu nggak? Coba berapa? 450 kali 12 itu sama dengan berapa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Ayo, bantu. 450 kali 12 berapa? 5.400. Oke? 5.400 orang Anda punya orang baru dalam 1 tahun. Mana mungkin Anda gagal lagi di bisnis Anda? Ya, jadi Anda punya daftar nama 1 tahun. 5.400. Begitu loh cara berpikirnya. Nah, sekarang ini belum sampai di sini. Saya baru kasih tahu gambaran aja sama Anda pola pikir nih. Ya. Untuk ngerjain 10 ini, 10 sampai 20 ini, atau kita bilang 15 lah tengahnya, itu kerjaan cuma 1 jam. Maksimal sehari. Dan Anda ini enggak, ya, Anda itu enggak kita minta langsung closingin, tapi berkenalan dulu dengan orang. Sembari kalau sekarang ini Anda, saya kasih tahu ya, kalau sekarang ini Anda sedang sibuk, misalkan offline, sibuk dengan roadshow, kerjain aja roadshow Anda, tapi sembari Anda membangun jaringan, membangun orang baru gitu loh. Jadi Anda terus ada orang baru, gitu loh. Ada orang baru terus di dalam ini Anda gitu. Jadi nggak usah langsung kena diajari begini, langsung Anda tinggalkan yang lama. Ya Anda nggak dapat duit lah. Transisi pun harus Anda kuasai. Anda harus juga tahu transisinya. Kalau yang sekarang ini Anda kerjakan, kerjakan aja dulu. Tetapi sembari Anda menambah orang baru. Jadi tahun depan, ya Anda nggak kehabisan orang lagi, ya. Atau dalam prosesnya pun bulan depan pun Anda udah ada yang Anda ada yang Anda kerjakan. Nah, pertanyaan saya sekarang, ini 5.400 per orang. Kalau ada 10 orang saja, tim Anda yang melakukan begini gimana?
Gimana? Kalau ada 5.000, 10 orang saja. Saya nggak mau lo ngomong panjang-panjang. Ini 10 orang saja. Nggak mau saya ngomong banyak-banyak. 10 orang saja yang melakukan begini. Jadi, kalau Anda punya masalah, mentok, kembali ke basic. Ya nggak seindah yang, ya emang, ya Bang, itu mah kan kata Bang Indra, ya lu harus lakukan. Lu harus temukan pola lu sendiri. Tapi saya menunjukkan cara sama Anda nggak kesulitan lagi nyari orang. Ini di Facebook. Nanti next step-nya saya akan ajarin di Instagram. Mau nggak? Jadi nggak akan ada lagi Anda kesulitannya lagi. Jadi nggak ada istilah lagi kalau ditanya lagi sama leader Anda, ditanya sama plan Anda, ya, ditanya lagi sama leader Anda, sama plan Anda nggak lagi bingung, nggak tahu mau ngapain. Enggak, Anda karena sibuk sudah prospecting setiap hari, prospecting, sibuk praktek, sibuk action tiap hari, jadi tidak ada waktu sibuk action, tidak ada waktu mengeluh walaupun dari rumah. Apalagi ibu-ibu pasti senang banget ini, gitu loh. Terus ada yang nanya sama saya, Bang, kalau saya bisa bikin 50 orang sehari, ya bagus. Tapi saya bilang average-nya itu 10 sampai ya 15 orang lah sehari minimal. Gitu loh. Jadi nggak ada lagi alasan Anda nggak tahu mau ngapain. Gimana? Sampai di sini teman-teman. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Jadi nggak lagi gini loh ya. Kita nggak lagi berbicara soal ini ya. Ya saya sengaja ya buat begini supaya teman-teman, saya mau tahun ini Anda ngegas semua gitu loh. Jadi jangan cuman apa ya. Ya saya kemarin 12 kali sudah cukup lah. Saya kasih struktur ya ke Anda. Kalau sekarang saya lebih ke praktek gitu loh. Jadi ingat, yang membedakan network marketing dengan konvensional itu adalah daya ungkit, leverage, daya ungkit, perkalian. Jadi ketika kamu tahu perkalian, ya, ketika kamu tahu perkalian, tempatnya perkalian yang bisa bikin itu compounding, itu leverage itu di sosial media. Jangan kamu bilang sosial media it doesn't work. Kamu nggak bisa lawan itu. Sosial media tempat ngumpul orang. Kamu nggak bisa bilang sosial media itu nggak bisa, itu faktanya. Kalau kamu nggak tahu caranya, bukan berarti orang lain nggak tahu caranya. Nah, Anda berterima kasih ke manajemen, udah undang saya ajarin Anda bagaimana cara menggunakan sosial media jadi tools Anda. Saya nggak bilang sukses di sini ya, saya cuma mau bilang Anda nggak kehabisan orang untuk diprospek. Ya, saya nggak bilang sukses, cerita lain. Itu different story. Tapi saya berbicara bagaimana supaya Anda punya daftar nama setiap hari. Kalau Anda berbicara soal digital atau digital marketing, semua berbicara list building, database. Anda berbicara soal marketing, berbicara soal database. Ada orang memanfaatkan cuman teman-teman yang ada. Ya nggak apa-apa, tapi database semakin banyak semakin bagus. Saya dari dulu hidup gara-gara database. Saya punya database, kalau untuk network marketing database saya punya ratusan ribu. Baik dalam bentuk email, dalam bentuk apa gitu. Karena saya ngumpulin database. Ya, kenapa? Karena saya nggak takut lagi gitu loh. Karena if you know how to monetize your database, ya, enak banget. Gitu loh. Nah, ini saya kasih tahu cara yang organik, nggak perlu beriklan, nggak perlu bikin website, nggak perlu. Ini cara gratis. Caranya gratis, bro. Organik. Kira-kira kalau cara gitu bisa duplikasi nggak? My question. Cara gitu bisa duplikasi nggak? Cara gitu bisa duplikasi nggak? Ya. Ya. Nah, sekali-kali, tadi ini ada bagus tadi, ini dia. Kalau Anda kenalan sama orang, cari daftar nama, jangan sekali-sekali langsung Anda kasih linknya.
Ya. Jangan langsung kayak misalkan lariin ke website web support bang, kata Bro Dajat nih. Jangan langsung lariin ke link. Itu orang ilfil. Tugas Anda bersilaturahmi sama orang dulu. Tugas Anda bersilaturahmi. Jangan apa-apa langsung kasih link, kasih link. Itu sama dengan Anda membuang peluang Anda. Ya. Guys, lu kalau punya orang 200, 300, 400, 500 orang yang lu terus komunikasi, lu belum prospek, hidup lu enak. Kapan anytime bisa kamu monetize dia. Ada waktunya kamu masuk. Tapi intinya lu nggak lagi bingung siapa lagi ya. Lah sekarang ini lu bingung ini karena lu nggak tahu mau ngomong sama siapa. Nih saya udah kasih tahu caranya lu ngomong. Bangun aja dulu. Lah toh kerjanya cuma sebentar kok. Ya kalau lu mau lagi offline ya jalan aja lu offline. Tadi maksudnya tidak usah pakai website yang dipakai. Ya dipakai. Oh benar Bro Derajat, betul. Ini brother aku nih. Thank you Bro Derajat masukannya. Ini brother aku nih, brother from another mother. Gitu loh. Jadi maksudnya itu ya begitu caranya teman-teman gitu loh. Jadi Anda harus simple aja gitu loh. Saya tuh nggak suka yang ribet-ribet. Saya suka yang simple-simple tapi kamu lakukan. Makanya di awal dulu yang di session pertama dulu itu saya ngajarin Anda itu simple, do the basic. Kamu jago begini aja ya. Kalau hanya untuk jualan gampang banget loh kamu. Ya. Karena kalau kamu sudah punya banyak daftar nama, ya kenapa? Saya bisa bilang begini. Saya banyak banget, bukan closingan kecil, closingan besar. Saya banyak teman-teman itu dari sosial media semua. Karena banyak silaturahmi, lama-lama kita suka video call, suka zoom gitu, cuma cakap-cakap. Lama-lama kita kopi darat, lama-lama cari cuan, bisa closing juga, cakap-cakap jadi closing juga, ketemu. Itu part our job. Lu kalau nggak mau melakukan begitu, ya lu bukan network marketer, tetapi karena kita paham bagaimana melakukannya dan kita tahu caranya dan kita bangunnya terus-menerus, kita nggak pernah kehabisan orang. Ini cerita belum kita menggali kedalaman, tapi ini baru bercerita tentang gini loh. Saya mau Anda fokus pertama-tama bagi yang newbie ya, beda kalau sama leader ya. Kalau yang newbie ini atau misalkan yang Anda lagi berjuang, struggling, saya mau Anda itu fokus sama personal sales dulu. Jangan belum apa-apa langsung pengen bantu tim gitu loh. Maksudnya ya bagi yang leader sih oke gitu loh. Tapi maksudnya bagi Anda yang baru-baru personal sales dulu. Karena personal sales itu membuat Anda punya duit dan punya confidence. Gitu loh. Dan Anda membangun tim Anda juga gitu dulu. Jangan tiba-tiba baru 1 orang, 2 orang gali. Ya iya teman, maksudnya kamu kumpulin dulu personal sales kamu gitu loh. Supaya kamu ada duit, bonus sponsor dapat, ada kepercayaan diri, ada kamu punya tim yang akhirnya kamu ada yang kamu urusin. Gitu loh. Jadi itu maksud saya. Jadi itulah gunanya punya daftar nama banyak, enak. Sampai di sini clear ya teman-teman. Karena saya jujur aja ya, banyak melihat orang itu dari dulu ya. Saya punya mentor dulu ngajari saya, ini Sudrajat tahu dulu ini ya. Udah almarhum mentor kita itu dari Malaysia. Dia ajarin kita dulu tuh gitu loh. Banyak orang itu dia itu gampang sekali mengganti mood itu mode ya. Yang tadi yang modenya itu recruiter ya terus dia ngerekrut gitu loh, membuat personal sales, jual dan rekrut. Karena udah ada gampang sekali dia ganti modnya jadi manajerial. Tiba-tiba ngurus ini, terakhir nggak produktif, habis. Gitu loh, sibuk ngurusi masalah-masalah aja dia. Padahal kalau produktif, kita kan fokus sama produktif, ya kita nggak akan terlalu pusing. Lu nggak mau jalan ya bodo amat gitu loh. Maksudnya kita nggak mau bergantung sama orang yang nggak mau. Gitu, kita bergantung sama orang yang mau. Ya lu nggak mau ya gue bisa cari yang lain gitu loh maksudnya. Harus kejam ya bang. Bukan kejam, tapi maksudnya lu nggak mau jalan ya gue jalan gitu loh. Artinya kan mimpi kita kan tidak tergantung dari orang lain. Loh, masa mimpi kita tergantung dari orang lain? Kita kalau Anda memutuskan mimpi Anda AFC ada kendaraan Anda, ya berarti Anda nggak boleh tergantung sama orang lain ya. Kalau mereka nggak mau jalan, ya lu jalan aja kali gitu. Kan gitu kan, kita nggak mau menggantungkan diri sama orang lain, mimpi dan kebahagiaan keluarga kita gitu loh. Jadi ibaratnya kalau orang nggak mau, ya kita jalan. Orang nggak mau produktif, kita produktif terus.
kita create terus produktif. Kita jadi mesin produktif karena kita harus menjadi contoh kan. Ini enggak. Ya, kita sukanya nyuruh-nyuruh aja. Oh, ini enggak jalan kok, ini enggak jalan kok. Ya karena lu udah punya tim 10-20 orang, maunya orang yang jalan buat lu gitu loh. Oke, ya itu ya. Saya lanjut dulu. Sampai di sini FAM clear ya teman-teman ya. Sekarang pertanyaan saya, bermanfaat ya ini? Bisa melakukan nggak? Itu dulu. Saya sih mau Anda melakukan, ya. Terus yang kedua, ya sekali lagi saya tadi kasih disclaimer sama Anda. Ini alternatif, ya, bukan saya against. Kalau apa yang saya informasikan ini berbeda dengan apa yang Anda selama ini pahami, bukan berarti kita bermusuhan ya. Artinya sah-sah saja, kamu punya begitu, saya punya begini. Ini alternatif buat Anda. Bagi yang mau, ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, gitu loh. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga, santai saja, gitu loh. Bukan berarti gini langsung, waduh, gini yang bener, kata Bang Indra yang bener, kata ini, jangan begitulah. Ini cuma alternatif aja, ya. Anda tambah ada alternatif gitu. Jadi saya juga mau kita dewasa gitu loh, ya. Nah, ini tadi funding target market tadi udah ya tadi. F ini adalah. Ini tadi sudah, ya. Ini tadi sudah. Find, add message. Ya, kalau find itu komen di konten, di profile, dan inbox perkenalan. Nah, satu lagi saya kasih tahu rahasianya lagi sama Anda ya. Di sosial media ya. Ini soal find. Tadi find saya ajari Anda langsung cari ya. Ya, saya tadi ajarin Anda langsung cari kan. Ya kan, cari gitu kan. Cari komunitas mana. Saya kasih tahu lagi satu rahasianya lagi sama buat Anda ya. Dan ini sudah sering Anda lihat tapi nggak suka dimanfaatin orang. Mau nggak? Sudah sering tapi nggak pernah dimanfaatin orang. Saya banyak yang nanya sama saya, Bang, lu nyari daftar nama dari mana sih? Saya suka yang simple-simple, bro. Ya, saya nggak suka yang ribet-ribet. Ya, saya nggak suka orang yang ribet-ribet. Saya suka yang sederhana-sederhana saja, simple tapi gampang dikerjakan oleh orang. Nah, yang suka nggak dilihat orang adalah, makanya nomor 1 syaratnya, penting buat Anda, kalau Anda FAM itu mau berhasil, nih, listen carefully, this very deep. Pastikan profil Anda benar. Ya, Anda punya profil itu haruslah profil yang profesional. Ya, saya sih menyarankan, ini saran, kelihatan nggak gambar sharing saya? Saya ini menyarankan, bukan fatwa. Ya, pastikan profil Anda benar. Misalkan cover story-nya Anda. Cover story-nya Anda di sini kalau menurut saya jangan jualan produk. Yang di sini ini adalah anggap billboard Anda, tempat Anda berpromosi diri Anda. Ya, supaya meningkatkan juga personal branding Anda. Ya, diri Anda yang Anda branding di sini. Jangan ini foto sendiri, jangan foto keluarga, jangan foto Anda dengan hewan peliharaan Anda, foto Anda. Ya, foto Anda. Yang kedua, profil picture-nya cari yang close up. Close up. Ya, cari yang close up. Yang ketiga, Anda buat di intro ini ya, apa misalkan tujuan Anda, apa visi misi Anda, yang gak usah lebay lah ya. Ya. Nah, yang saya mau kasih tahu tipsnya lagi untuk mencari F tadi itu ya, find, add message itu adalah yang tidak banyak digunakan tidak dilirik orang adalah Anda cari paling gampang itu. Makanya pastikan ya, teman Facebook Anda pun pastikan yang alay-alay Anda remove ya, yang nggak aktif di remove. Artinya harus Anda lihat nanti berapa orang teman Anda ya. Kalau dia tapi kalau cara nge-remove ada caranya ya. Jangan di remove langsung 100 200 gitu, nanti Anda di-ban sama Facebook. Bertahap aja, 15 20 yang nggak aktif. Caranya ya Anda message dia, halo, Anda inbox dia, kalau nggak dia balas sama dia ya udah diapain aja, di remove aja gitu ya. Tapi bertahap, pelan-pelan saja, nggak usah langsung buru-buru. Nah, yang saya mau bilang lagi adalah cari yang suggestion. Nah, inilah harta karun yang orang banyak nggak lihat. Yang disuggest sama Facebook itu siapa? Makanya penting teman Anda kalau alay, yang disuggest alay. Teman Anda kalau orang yang berkualitas, yang disuggest yang berkualitas. Jadi penting buat Anda. Kalau saya sih, semua teman saya, target market saya, karena dari awal saya buat
adalah pelaku network marketing atau pelaku asuransi yang disuggest itu semua sesuai dengan bidang saya gitu. Nah, Anda juga harus begitu. Ya, ini yang nggak habis-habis yang disuggest sama si Facebook. Yang disuggest nih. Ini nggak habis-habis Anda kerjain. Mau Anda ngerjain ini sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan nggak bisa habis orang. Jadi kenapa Anda pusing? Ya, ini maksud saya. Ini cara yang kedua, ya, untuk mendapatkan daftar nama tadi. Saya kan udah kasih tahu tadi satu yang pertama. Nah, ini cara yang kedua. Kira-kira bisa Anda lakukan nggak kalau yang gitu-gitu aja? Ayo, cuma satu orang doang yang jawab. Bisa nggak? Oke, berapa orang yang jawabnya? Bisa, Coach, sangat bisa. Nah, jadi nggak ada lagi alasan teman-teman yang ikut kelas saya di AFC yang bilang dia kehabisan daftar nama ya, yang bilang dia nggak tiap hari dia nggak prospecting, berarti bukan salah lagi dari saya atau salah dari perusahaan, bukan salah leader Anda, salah lu yang nggak ngerjain, kan begitu kan? Ya, ya. Jadi kalau Anda mulai hari ini, kalau Anda nggak prospecting, artinya nggak silaturahmi dengan orang setiap hari 15 orang, berarti kalau lu mentok nggak bisa, misalkan kalau nantinya nggak bisa closing, bukan salah lagi orang, berarti salah lu sendiri. Karena lu udah bilang sini bisa kan? Karena lu nggak ngerjain. Jadi lu yang nggak ngerjain. Ya. Nah, ini tadi sudah. Sekarang saya lanjut dulu ya. Atau gini, stop dulu. Atau ada yang mau nanya? Silakan. Ayo, kita interaktif ya. Silakan resen ya, yang mau nanya ya. Ini untuk pertama, sisi pertama 2 orang dulu deh yang nanya. Ini Rosiana ini atau ini siapa nih? Saya ini dulu ya. Yang mau nanya silakan, resen. Ayo. Ini simple-simple begini tapi powerful kalau lo kerjain lo. Ayo. Nggak ada yang mau nanya? Kalau mau nanya resen ya, saya nggak mau balas yang pakai chat ya. Oke, silakan siapa nih? AFC All Star siapa nih? Vita, siapa? Silakan Vita. Iya, selamat malam Coach Indra. Oh, selamat malam Vita, apa kabar? Baik, terima kasih Coach kesempatannya. Saya mau tanya, saya udah Silakan. pernah coba strategi find ad message ini. Dari 5 orang yang saya coba, 3 orang ngerespon dengan baik sampai sekarang. Nah, sampai sekarang masih message, masih komunikasi lewat Instagram. Nah, tapi sampai sekarang ada yang bales, ada juga yang balesnya langsung continue, ada yang beberapa hari kemudian. Dan itu kalau saya masih bingung kalau misalnya buat opening question-nya gitu loh, Coach, di mana saat kita bisa masuk, atau memang butuh waktu lebih dari yang tadi Coach bilang, bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari komunikasinya itu gimana, Coach? Ya, ini hebat banget nih, si Vita nih kok sampai udah opening question, berarti kamu ikut terus ya dari kemarin ya, yang 12 kali ya? Iya. Oh, sebentar, saya unmute. Kamu ikut kemarin ya? Iya, Coach, ikut, tapi sering putus-putus dan kebetulan juga saya ikut kelasnya Coach. Jadi beberapa caranya saya coba, tapi itu Coach saya mentoknya di kapan opening question-nya itu, Coach. Jadi beberapa kali pernah juga, terus kalau udah ngobrol intens, terus sering komen-komenan Instastory misalkan, dia ngerespon dengan baik. Tapi sekalinya saya mulai buka tentang MLM,
mulai nggak dibalas lagi, terus nggak saya lanjutin lagi, saya kasih waktu misalnya seberapa minggu baru komunikasi lagi gitu, Coach. Iya, tapi gini, Vita, karena gini, ini kan karena kan ini kan pertanyaan kamu ini kan pertanyaan yang apa ya namanya ya, yang lebih advance kan. Jadi ini maksudnya lebih dalam dari FAM gitu loh. Maksud saya nanti kalau saya jawab nanti teman-teman jadi bingung. Jadi lebih bagus saya maksudnya gini, saya kasih bisa sedikit apa sama kamu ya. Intinya gini, yang saya pahami simpelnya begini. Kamu tidak bisa mengambil data kalau baru kamu coba 5 sampai 10 orang. Ingat itu. Kalau mau data yang real yang kita mau sharingkan adalah ketika kamu bisa sudah serius mengerjakan dalam 90 hari, tiap hari ibaratnya kamu FAM orang, tiap hari 15, itu baru kita bisa anggap data. Jadi kalau baru 5 sampai 10 itu belum bisa kamu jadikan data. 5-10 itu kalau failed semua pun nggak ada yang nyambung pun semua itu masih wajar. Gitu loh. Karena itu call. Itu karena call audience, kita nggak bisa jadiin data. Nah, lebih bagus maksud saya, kamu coba dulu dalam beberapa hari ke depan lagi, tambahin dulu silaturahmi tanpa ngomongin bisnis dulu. Karena yang hari ini saya belum masuk ke situ dulu. Ya, saya nggak mau masuk ke situ gitu loh. Saya mau di sini dulu. Kuatkan dulu teman-teman dalam hal mencari daftar nama dalam hal bagaimana melihat target market. Karena saya udah punya pengalaman nggak enak. Ketika saya ngajarnya itu langsung banyak begitu, mereka miss-nya itu di target market. Ya, di target market. Cara militer, semua di-add sama mereka. Semua diajak ngobrol sama dia. Ya maksud saya gitu, ini dulu deh ya, kamu coba dulu dalam beberapa minggu ke depan, nanti bisa kita kamu tanyakan lagi nanti, gitu loh. Jadi lebih bagus buat aku kumpulin dulu daftar, istilahnya silaturahmi dulu lah sama orang sebanyak-banyaknya dulu gitu loh. Terus satu lagi Coach mau tanya, kalau misalnya kita find orang, itu kita komen di reels-nya atau komen di postingannya, terus kita DM, itu kita add dulu atau kita tunggu respon dari yang bersangkutan? Nggak apa-apa, kamu mau tunggu respon juga dulu juga nggak apa-apa, kamu misalkan nggak tunggu respon juga nggak apa-apa, yang penting kamu DM dia, habis itu kamu komen boleh, mau kamu komen dulu nanti tunggu baru DM juga boleh juga, nggak ada masalah. Jadi maksudnya intinya adalah bagaimana kita secepat mungkin bisa punya teman dan interaksi dengan dia. Nah, kamu harus punya pikiran begini loh, kalau dia nggak mau jawab, kamu jangan mau terfokus sama orang yang nggak mau jawab, next gitu loh. Ini ya sekarang ya, saya kasih tahu nih teman-teman AFC ya, listen carefully ya, ini penting buat Anda semua ya. Saya mau kasih tahu ini cara berpikir ya, menurut saya ya. Sekarang gini, zaman dulu saya kalau lagi mau meeting, kalau offline, saya pasti nongkrong misalkan di mall di Senayan City, tahu Senayan City ya, misal contoh ya di Senayan City. Berarti ke Senayan City saya bikin appointment dari jam 1 siang sampai ada berapa orang lah. Nah, dari jam 1 berarti saya berangkat ke sana, saya berangkat ke Senayan City, itu saya pasti ada uang bensin, uang parkir, betul ya. Terus kadang saya ngopi di sana, makan dan macam-macam. Berarti sekali jalan saya, berarti minimal ya saya habis minimal 300 sampai 500 ribu. Jadi kalau nggak closing orangnya, itu kalau Senayan City. Ya, kalau nggak closing orangnya, berarti saya rugi 500 ribu. Itu kalau di Senayan City. Nah, kalau misalkan di luar kota, saya lagi misalkan di luar kota, berarti saya bisa uang hotel, uang ini, segala macam. Nah, itu aja saya kerjain. Nah, pertanyaan kedua saya, kalau di online, Anda misalkan silaturahmi sama orang nggak peduli sama kita, apa ruginya sama kita kan? Ngapain kita peduli? Kalau dia nggak mau bergaul sama kita, nggak balas, kita next, orang nggak ada rugi apa-apa kok. Kenal aja enggak gitu loh. Cara berpikirnya begitu. Ya, orang mesti banyak orang kok gitu loh. Kenapa? Nothing to lose. Cara berpikirnya begitu. Jadi kalau kita bisa bergaul 5, 10, 15, 50 seorang sehari, ya nggak nothing to lose gitu loh. Ibaratnya kalau sampai pun nanti kita mau closing, dia nggak mau closing pun nggak ada ruginya, tinggal cari yang lain. Gitu loh. Harus begitu cara berpikirnya. Lah,
Lu nothing tulus. Kalau kayak tadi saya misalnya keluar kota, rugi uang hotel, uang pesawat, itu rugi. Belum lagi kalau misalkan saya ke Bandung nyetir, pulang balik, itu banyak rugi. Rugi waktu, rugi ini. Ini nothing tulus. Cuman tinggal bilang, ketik FAM, Assalamualaikum, salam kenal. Dia nggak balas, cah yang lain. Susah amat. Ya, ini saya suka kasih tahu sama ya teman-teman di ILP ya, di sekolah online saya. Saya bilang cara berpikir harus begitu. Yang bikin pusing itu adalah ketika kamu cuman punya prospek semata wayang satu-satunya, nggak join lu pusing. Ah itu yang stres. Nah sekarang kan lu udah ajarin lu cara bagaimana FAM. Ngapain lu pusing, tinggal cari yang lagi lewat, cari yang lain lewat, gitu loh. Gaul aja dulu. Thank you next. Ah itu katanya. Thank you next, thank you next, thank you next. Gitu selesai. Kira-kira jelas ya, Vita ya? Ya, thank you Vita. Ini cara, ini menurut saya ya, kalau anda mau banyak, saya nggak bilang sukses ya, kalau anda mau banyak daftar nama dan banyak closingan dari sosial media, begitu cara berpikirnya. Karena saya nggak pernah berpikir sama orang yang nggak mau respon gitu loh, ya. Jadi saya banyak in stock aja, main numbers saya, gitu, ya. Jadi nggak mungkin. Nah satu lagi, kalau saya udah berteman sama dia, ini triknya, ya. Kalau saya udah berteman sudah di add friend, triknya itu kalau sudah add friend dan sudah berteman sama dia dan dia confirm, saya akan lihat di inbox di Facebook Messenger dia online apa enggak. Nah, saya lebih mengutamakan chatting orang yang online supaya direspon cepat. Jangan Anda tanya, gimana cara ngeliatnya Bang? Masa lu nggak tahu cara ngeliat orang yang online apa enggak? Kan bisa kelihatan di Messenger itu yang online apa enggak. Itu yang lu Messenger, jangan lu Messenger yang enggak online. Itu trik. Kenapa? Kalau yang online dia akan balas. Ya maksudnya kemungkinan besar dia untuk reply reply kamu punya chatting ya lebih cepat gitu loh. Titik hijau penandanya, iya. Gitu. Ini yang ya maksudnya saya bilang ini bukan, sekali lagi ya, ini bukan teori ya. Ini proven system dan saya lakukan sampai detik ini. Saya melakukan ini bukan hanya untuk network marketing loh. Dalam segala aspek bisnis, karena saya kan banyak berurusan dengan orang luar ya. Karena bisnis saya kan banyak, karena kalau untuk Amerika dan Eropa tuh orang paling banyak main sosial media pakai Facebook. Itu sampai sekarang tuh saya melakukan pakai itu. FAM saya gunakan. FAM. It works. Di sini pun it works. Gitu. Nah, yang bikin rusak itu ketika kamu fokus langsung kenal sama orang, langsung prospek. Nah, itu yang bikin rusak. Maksudnya bukan prospek, kamu pengen langsung nawarin bisnis atau produk, itu yang bikin rusak. Kamu nggak coba untuk bermain istilahnya bermain dengan strategi. Kamu harus fokus dulu. Makanya kalau di ILP saya ajarin teman-teman itu punya catatan gitu loh. Jadi setiap orang itu dicatat gitu loh, di tracking. Nah kelemahan kita tuh nggak suka tracking. Kalau saya itu pasti setiap siapa yang saya add message itu saya catat namanya. Jadi sampai di mana progresnya? Sampai di mana progresnya gitu loh. Apakah sampai inbox direspon apa enggak? Sekarang saya tracking. Karena dengan saya tracking saya tahu perkembangannya di mana, saya nggak lupa. Loh, kalau kamu pengen closing banyak, ya kamu harus juga punya preparation, punya persiapan dong. Ya nggak bisa dihafal gini semua, lu nggak bisa main hantam-hantam. Lu pengen closing banyak, tapi mainnya ya cuma main kayak di pasar, ya nggak bisa dong. Ya, oke. Ada lagi? Tadi thank you ya Vita ya. Ada yang lain nggak yang ya dia kan Vita kan udah pernah ikut kelas saya kan, jadi lebih apa dia, jangan kalau bisa nggak pernah ikut lah. Ayo teman-teman yang di Aceh nggak pernah ikut siapa? Ayo. Maksudnya biar pertanyaannya biar lebih umum gitu loh. Karena tadi itu dia lebih dalam tadi pertanyaannya si Vita tadi. Oke, silakan Bu Ruruh. Ya silakan Bu Ruruh Setiati. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, saya lagi belajar beberapa minggu ini belajar main di sosial media. Yang membuat saya masih belum paham. Saya kemarin ngutak-ngutik
pakai iklan berbayar. Nah, dari iklan berbayar itu jangkauannya cukup luas ya, sampai saya lihat sampai 10.000 orang yang lihat iklan saya. Terus dari 5 hari itu sudah ada beberapa yang masuk. Nah, masuknya itu dari dia add. Saya nggak tahu orang yang add itu mungkin orang yang lihat iklan saya. Terus banyak yang DM nanyain tentang iklan saya untuk misalnya untuk kolesterol, dia tanya obatnya apa kayak gitu. Saya pancing-pancing seperti itu. Apakah ini harus diulang atau saya harus mencari daftar nama setiap harinya seperti yang Pak Indra harus 15 sampai 20 orang kita add orang atau gimana? Saya kan juga masih kepengen dari sosial media itu saya dapat hasil gitu loh. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Saya sih gini Bu ya, saya tidak terlalu menyarankan sementara ini beriklan ya. Dengan topik kita ini pun saya tidak mengajarkan beriklan. Saya hampir tidak pernah mengajarkan orang beriklan ya. Kenapa? Karena buat saya itu network marketing itu harus simple dan tidak ribet gitu loh. Jadi kalau sudah, karena bukan bagaimana kita mendapatkan banyak orang, tapi bagaimana itu bisa diduplikasi apa enggak gitu loh. Sampai detik ini sih menurut pengalaman saya beriklan itu tidak bisa diduplikasi ya, karena iklan itu perlu keahlian yang lebih advance gitu loh. Jadi menurut saya ada biayanya, ada risikonya, ada boncos, ada ini, dan itu sangat tidak bisa diduplikasi kalau menurut saya sementara ini. Ya, saya nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan ada perubahan. Tapi kalau untuk di Eropa sama di Amerika sih orang itu mesti sudah terbiasa dengan itu. Tapi di Indonesia masih belum untuk marketing. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu. Yang bisa saya sarankan kepada Ibu adalah tetap melakukan apa yang tadi saya coba untuk sarankan ke Ibu, ya, yang tadi itu FAM, untuk membangun silaturahmi dengan orang. Karena ya satu, ya perlu waktu memang, ya. Perlu waktu Ibu untuk membangun ini, tetapi di samping itu kan kalau Ibu sekarang pun ngerjain offline bisa berkenalan atau lagi prospek dengan saudara handai tolan yang kenal kan juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya sembari Ibu melakukan kegiatan dengan orang-orang yang dikenal, ya sembari Ibu membangun ini gitu loh. Jadi supaya selalu bertambah tabungan orang-orang baru. Karena yang paling penting adalah ada yang kita teman lama atau istilahnya warm sama hot yang kita kerjakan, tapi kita juga membangun orang baru gitu loh. Jadi supaya kita tidak stuck nantinya gitu. Karena buat saya bukan soal cerita kita mau nawarin produk atau bisnis Bu, ya. Tapi ketika kita punya komunitas atau lingkungan pertemanan yang banyak, apalagi yang sudah kita sortir dari awal, itu nggak akan lagi masalah Bu. Kalau sudah dekat sama orang, ya pada akhirnya nanti kita akan tahu. Kita setelah menggali menggali kebutuhannya, kita kan tahu nih orang ini nanti bisa jadi bisnis, orang ini butuh produk atau enggak gitu. At the end, karena orang akan terbuka setelah ada interaksi. Kita nggak bisa nebak-nebak gitu loh. Ya, kita nggak bisa nebak-nebak. Nah, saya malam ini belum dalam tahap untuk ngajari Ibu atau teman-teman di sini bagaimana untuk sampai ke dalam itu. Saya cuma bilang, ini di internet, di sosial media ada daftar nama yang banyak. Ini gue ajari caranya. Nah, itu aja kuliah dulu untuk malam ini gitu loh. Ya. Ya. Oke, Pak Indra. Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Thank you. Thank Thank you. you, Bu Ruru di mana tinggalnya? Saya di Purworejo, Jawa Tengah. Oh ya. Ya, salam buat keluarga ya, Bu ya. Ya. Oke. Ya, next siapa lagi teman-teman? Ya, resen lagi. Kalau bisa tanyanya yang apa ya? Yang menyangkut dengan apa yang tadi saya topik lah ya. Jangan keluar dari topik, teman-teman. Ya, saya tahu Anda punya permasalahan. Nanti gini. Kalau saya punya ide begini. Ini ada 390-an yang hadir, ya. 390-an yang hadir. Kalau Anda punya ide mau topik apa yang dibahas, jangan Anda ketik di sini. Anda tahu Instagram saya kan, Indra Jaya Purba. Anda follow, terus Anda DM saya. Ya saya nanti sortir mana yang paling banyak nanti saya akan bawain itu lagi gitu loh. Jadi saya benar-benar berdasarkan kebutuhan dari teman-teman, bukan ya kebutuhan saya gitu loh.
Jadi kalau Anda nggak tahu Instagramnya, nanti Anda lihat di sini. Ya, Instagramnya Indra Jaya Purba. Anda DM ke situ. Jadi Indra Jaya Purba, atau saya kasih di message ya. Mana tuh? Ya, Instagramnya itu Indra Jaya Purba. Nanti Anda DM gitu loh. Ya perkenalan lah nama Anda siapa gitu. Jangan tiba-tiba apa. Nanti kalau Anda mau topik apa yang dibawain sesuai dengan permasalahan Anda sekarang, silahkan gitu. Oke, silakan Fernando apa nih? Silalahi. Batak nih. Oke, lanjut. Fernando. Ayo, Wado. Ya, Bang Indra. Nah, sehat dong? Sehat Bah. Horas ya. Silakan. Ini saya baru pertama kali join, Bang Indra ya. Itu cukup menarik sekali tadi modal untuk untuk meng-add gitu ya, FAM tadi itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kita coba untuk interaksi dan ya mungkin kita akan tag misalnya gitu ya, atau komen lah segala sesuatu terkait apa yang dilakukan gitu ya, yang diposting. Nah, kemudian tentu bukan dengan instan kita lakukan gitu ya, untuk menawarkan tadi. Artinya pada saat katakan itu adalah berpotensi misalnya dengan indikator-indikator yang ada tadi, bagaimana cara kita untuk bisa berproses, katakan untuk ketemu saja dulu misalnya gitu ya. Tentu ada ketertarikan dia terhadap apa yang kita lakukan, misalnya bisnis kita inilah. Walaupun kita tidak secara langsung menyatakan kita punya bisnis katakan AFC ini. Tapi yang membuat ketertarikan itu bagaimana caranya? Bisa saja gitu ya, bisa saja kita tidak perlu menawarkan itu dulu, tapi secara tidak langsung akan menjadi muncul ketertarikan tuh. Kalau bisa bukan kita gitu yang menawarkan, tapi dia yang langsung menanyakan. Itu saya kira lebih valid gitu ya, untuk kita follow up lebih lanjut. Itu aja pertanyaan singkat dari saya, Bang Indra. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Terima kasih teman-teman. Mau lihat itu artinya terima kasih ya. Itu bahasa Batak tuh, karena dia Fernando Silalahi. Jadi gini, tadi kan sebenarnya di awal saya sudah jelaskan itu ada namanya marketing dan juga prospecting. Nah, apa yang disebut Fernando itu bisa ya kita tambahin namanya optimasi. Artinya dengan kita udah berteman sama dia, nanti ada mungkin beberapa persen yang akan follow up kita lebih lanjut. Kenapa? Ingat, yang dioptimasi itu profile. Berapa banyak orang habis optimasi profil tiba-tiba banyak, aku mau dong bisnisnya, aku mau dong bisnisnya. Nah, dari mana ya optimasi profil? Sebentar dulu, iklan dulu ya, boleh kan? Dari mana? Ini siapa yang pindahin nih kuning? Enggak ya? Jadi dari mana kita optimasi profil? Dari profil Anda biasanya banyak orang yang kayak tadi tuh setelah kita berteman, karena di profil kita itu ada contoh kayak gini ya, ya. Kelihatan nggak? Nah, ketika gini, ini logikanya. Ketika saya komen orang, saya add orang, dan ketika dia baca, saya inbox dia, dan yang saya add itu adalah pelaku-pelaku network marketing atau pelaku asuransi yang saya lihat mungkin dia itu lagi aktif lah ya, dari sosmed gitu, jualan-jualan gitu. Nah, tetapi ketika saya berteman, dia langsung melihat pasti biasa pertama profil saya. Cara closing 2-3 orang per hari dari sosial media untuk pebisnis marketing, dilihat. Nah, terus dia lihat lagi di sini. Dia kena di intro. Dia lihat begini. Pasti dia kepo. Dia kan teruskan itu terus. Sampai akhirnya mungkin nanti dia lihat postingannya. Nah, ini yang tadi pertanyaan dari Fernando Silalahi ini. Inilah yang kadang-kadang kita belum ngapa-ngapain pun orang yang DM kita. Jadi kalau Anda tanya, berapa orang yang tiap hari yang inbox saya untuk menanyakan tentang sekolah online saya? Hampir tiap hari, belasan orang yang tidak saya kenal, yang tiba-tiba karena hanya ngelihat profil saja. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita mau
marketing dalam arti, karena gini, standarnya orang itu adalah ketika dia standarnya orang, kalau ada yang DM atau inbox kita, pertama sekali sebelum dia balas, orang pasti ngeliat siapa orang ini kan gitu. Ya dong, cara dia lihat siapa orang itu, dia apa? Dia lihat profilnya. Nah, kalau dilihatnya di sini istilahnya tidak sesuai, maksudnya gini loh, yang orang yang DM ataupun yang inbox saya, pastilah orang kalau melihat dia punya masalah dengan closing atau cara jualan, baru dia tertarik. Kalau dia nggak punya masalah dengan itu, dia pasti nggak DM, bro. Jadi yang inbox kita itu, message kita itu harus adalah yang menjawab pertanyaan, permasalahan dari orang. Contoh begini ya. Permasalahan orang adalah ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga, IRT, pasti pengen punya penghasilan. Tetapi mereka tidak punya waktu. Karena ngurusin anak, masih bayi, ada 2 orang atau 3 orang bayinya, dan juga ngurus suami, kan begitu kan? Tapi dia pengen punya penghasilan tambahan. Gitu loh. Yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, tetapi kalau saya punya message, atau punya profile, atau punya message di intro gitu, saya bilang, saya membantu ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya, penghasilan tambahan dari sosial media tanpa harus mengganggu pekerjaan utama dan tanpa ribet, contoh gitu. Nah, kalau ada ibu-ibu yang saya komenin dan nanti kena rupanya sesuai dengan kebutuhan itu, dia pasti DM atau inbox. Gitu dia. Sampai di sini dapat ya, Pak Fernando Silarahi? Siap, Bang. Itu yang saya maksud optimasi. Kadang-kadang mengoptimasi itu nggak bisa instan, kita harus tes gitu loh. Nah, banyak orang itu nggak sabar. Tapi intinya, once kamu punya profil itu teroptimasi, nah, disitulah kamu akan merasakan, ya kadang nanti orang yang datang kepada kamu, ya mungkin butuh waktu, karena itu berkaitan dengan branding juga kan, personal branding kan. Gitu ya. Tetapi yang saya dari tadi coba FIM itu kita strateginya gini loh, itu strategi yang tadi bro itu bilang, itu dia strategi pokoknya marketing gitu loh, kita diam orang yang datang biar enak kita ngomong. Nah, yang saya lebih mau manfaatkan kepada teman-teman FIM itu strategi nyerang. Nggak ada, istilahnya nggak ada nyerang ini, nyerang ini nggak ada babi-bu gitu loh, pokoknya nyerang aja gitu. Nyerang ini yang sedap dia. Kalau menurut aku sedap, kalau tahu. Yang penting kita nggak nawarin produk dulu atau bisnis dulu, tapi kita banyak stok nantinya. Gitu. Itu sih ya. Sampai di sini clear ya teman-teman ya. Jelas ya? Sampai di sini jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi, gini loh, marketing, sekali lagi ya, marketing kita pasif, orang yang datang kepada kita. Berarti dengan cara kita posting konten, live, atau apapun gitu lah ya, yang kita berharap orang datang kepada kita. Nah, Telegram itu lebih banyak marketing. Dia posting di story, orang yang datang gitu loh. Nah, saya itu nggak mau cuman ngajarin Anda begitu. Karena kalau cara prospecting, nggak perlu Anda jadi Telegram, Anda bisa closing. Gini loh, kalau prospecting nggak perlu Anda punya banyak, maksudnya nggak perlu Anda punya banyak follower untuk bisa prospecting orang, nggak perlu. Kan itu yang Anda mau kan? Karena kan selama ini kan kalau berbicara sosial media, pasti alasan orang ini, dia mah enak, followernya banyak, kan gitu alasan banyak orang. Nah, ini saya kasih tahu caranya supaya Anda nggak punya follower pun bisa nyerang. Clear ya, teman-teman ya. Jadi Anda nggak usah terlalu pusing, yang penting Anda optimasi profilnya. Karena kenapa? Profile itu the most important. Karena orang selalu pengen berbisnis atau berkenalan dengan orang yang jelas. Karena terlalu banyak fake ya, terlalu banyak palsu, terlalu banyak mungkin
penipuan lah, terlalu banyak inilah. Jadi orang perlu ngelihat real people gitu loh. Apalagi berbicara soal bisnis. Ya kayak di AFC lah, kita berbicara lebih spesifik AFC, karena malam ini saya di AFC. Sekarang di AFC, cobalah. Teman-teman join bisnis produk 3,4 sampai 20 juta. Ya. 20 juta. Terus Anda profilnya biasa-biasa aja. Anda pengen inbox orang, terus profil Anda pun ya istilahnya nggak standar gitu. Terus Anda pengen closing, ya susah lah, orang nggak percaya lah. Contoh profil yang bagus secara umum gimana? Lah tadi kan saya ditunjukin tadi profil masalahnya ada beberapa orang yang tidak satu perusahaan nama Anda soalnya. Saya nggak bisa kasih contoh siapa yang satu perusahaan yang bagus ya, sebentar ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Oke. Ini yang satu perusahaan sama Anda deh. Supaya jelas. Lihat contohnya. Ya kalau menurut saya ini keren. Ini keren. Ini personal banget dia. Nah, di sini dia membantu ibu rumah tangga, wanita muda menghasilkan income tambahan 50 juta per bulan dari rumah. Udah. Kalau menurut saya dia real. Ya. Buat saya real. Ya. Kan tadi nanya yang mana contoh. Saya kan nggak mungkin kasih contoh dari perusahaan lain. Saya kasih contoh yang orang AFC lah. Ya kan? Ya ini. Ya kalau misalkan apalagi kalau orang ya ngelihatnya kalau di ibaratnya kalau kayak ini menchatting kita, ya kan orang pasti balas. Gitu loh. Apalagi mau cari daftar nama. Ya kalau mau nanya saya ya ini. Gitu loh. Nah, kan real kan? Ibaratnya kalau tadi saya misalkan ada orang yang istilahnya target market gitu ya. Ya kan klik, kenapa nih? Kepencet lagi. Oke, target market. Lihat aja dia nih. Foto di luar negeri ini. Ibaratnya kalau saya tawarin sama dia bisnis 20 juta, 25 juta, paket-paket ini kan udah nggak takut saya gitu loh. Kelihatan dari sininya, saya kan udah bisa analisa ini minimal, walaupun saya nggak tahu dia punya duit apa enggak, tapi dari postingan dia, ya ini adalah cara saya untuk betul nggak, teman-teman? Sekarang masih freeze nggak? Sekarang masih freeze nggak? Kalau mau nanya teman-teman siapa, yaitu atau satu lagi nih orang AFC ya. Ya Anda kok. Nah, ya saya bikin orang yang saya kenal ya karena ya saya pernah lihat dia punya profil ya. Jadi bukan karena ya selain saya kenal. Nah ini satu lagi. Ya ini menurut saya profesional, ini orang AFC juga nih. Nah, membantu entrepreneur mendapatkan income. Menurut saya ya ini keren profilnya. Maksudnya oke gitu loh. Jelas gitu loh. Gitu. Jadi kalau Anda mau tanya contohnya ya beginilah kalau optimasi. Lihat nih, kalau saya misalkan mau target dia, misalkan target Anda misalkan paket diamond, saya udah istilahnya target diamondnya beginilah. Kenapa? Dari sini kita lihat dia punya bisnis restoran dari sini, dan dia pun juga punya restoran juga, ya kan? Dia dari postingan dia aktif, gitu cara lihatnya, gitu loh. Nah ini obrolan, ya kan kelihatan gitu loh. Jadi jangan bilang nggak tahu gitu. Kalau Anda mau nanya saya, ya begitu cara saya ngelihat gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nggak 100% bisa menyimpulkan ini benar apa enggak, tapi kita bisa memprofiling. Karena paling penting itu ketika kita bisa memprofiling, kita punya data untuk
Ini orang bisa saya lanjutin nggak sampai ke situ gitu loh. Gitu. 2 contoh itu. Mungkin contoh yang selanjutnya, yang laki-laki coba ya saya cari ya. Saya harus hati-hati soalnya kalau laki-laki. Siapa ya? Siapa lagi yang bagus tuh ya? Sebentar. Sebentar lah. Enggak, saya harus cari karena gitu. Saya banyak yang profilnya bukan orang. Oh ini. Nah ini, nih ketua geng, ketua Salmon nih. Nah ini kan orang AFC juga nih. Ah, nih, iya kan? Itu loh. Ya kalau nggak tanya saya, ya ini yang gini-gini. Atau satu lagi nih, ya ini orang AFC lagi nih. Ini saya suka banget dari kemarin dia punya bio. Cowok juga nih, saya cari yang ini. Sebentar ya. Siapa namanya itu? Saya jadi lupa lagi namanya. Itu Wenat. Siapa ya namanya kemarin? Jadi saya lupa lagi. Sebentar. Siapa lagi ya? Sebentar. Saya jadi lupa nih. Saya harus tahu dia orang AFC atau enggak. Nanti salah lagi. Oh, Susan ya. Susan. Betul tuh. Nah, Susan nih. Ini ya. Betul tuh. Susan kan orang AFC. Nah, ini juga keren nih. Ini malah keren kali nih. Lu aku baru tahu loh. Susan ini Silalahi ya. Oh, baru tahu ya. Batak juga kau ya, Susan. Nah, ini. Kan jelas nih. Lihat nih. Jelas dia nggak alay gitu loh. Ya mungkin Anda work from anywhere, anytime, make extra money online. Dari sini aja udah kelihatan kan. Oh, dia suka. Nih gitu loh. Ya pokoknya gini ya teman-teman. Ya saya menurut kacamata saya ya. Ya maksudnya teman-teman nggak bisa maksudnya bilang ini bagus ini. Ya menurut kacamata saya. Kalau menurut saya yang menarik tuh begitu gitu loh. Belum tentu menurut ya maksudnya menurut Anda menarik belum tentu menurut saya menarik gitu. Ya sah-sah saja gitu, nggak ada yang salah gitu. Jadi nggak ada yang salah benar gitu ya. Menurut saya menarik itu begitu gitu loh. Menurut saya gitu. Tapi bukan berarti ya itu personal opini saya gitu. Dan kalau ini menurut saya layak lah gitu. Ya itu ya. Oke. Sampai di sini clear ya teman-teman. Saat optimasi profile kita baru join bisnis, bagaimana caranya coach? Apa yang kita share? Maksudnya apa nih? Saat optimasi profile kalau kita baru join bisnis, bagaimana caranya coach? Apa yang kita share? Ya nggak apa-apa, kamu share aja. Maksudnya kan nggak harus kamu udah sukses baru bisa optimasi, ya enggak lah. Kamu optimasi aja. Foto kamu, message kamu mau tergantung kamu apa gitu loh. Kamu kalau kamu nggak enak kata membantu ya kamu buat aja gitu. Apa yang kamu nyaman yang sedang kamu kerjakan gitu. Gitu. Artinya gini loh. Misalkan gini, optimasi profil itu nggak selalu kamu berbicara soal MLM ya. Kamu nggak harus berbicara soal sosial media. Apa yang menjadi passion kamu? Bisa aja kamu seorang travel adventure, kamu misalkan suka memasak, kuliner atau apa aja gitu. Kan nggak harus soal marketing kan? Gitu loh. Apanya pokoknya berdasarkan passion kamu apa? Kan ada yang misalkan fotografi, dia berbicara soal fotografi atau misalkan apa yang menjadi passion kamu gitu. Artinya supaya orang lain nyaman sama kamu. Maksudnya kamu mencari yang lebih spesifik gitu. Jadi kamu jangan terlalu melebar gitu. Kamu suka fotografi ya kamu talk about fotografi. Kamu suka memasak, kamu ngomong memasak. Kamu nggak harus selalu ngomongin sosial media dan marketing. Nah kalau saya buat begitu ya karena saya nyamannya itu dan itu bidang saya. Kalau kamu nggak nyaman, kamu passion kamu apa? Kamu mungkin suka fashion.
Ya kamu buat tentang fashion enthusiast atau apa gitu, whatever. Tapi jangan tanya sama saya, coach, saya nggak tahu apa passion saya. Kalau itu ya, kalau itu mah repot lah urusannya gitu. Ya, sampai di sini jelas ya. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang ini kayaknya udah tadi nih ya. Add message, tujuan Anda add, follow, Anda mengidentifikasi. Nah, ini ya, saya mau jelaskan sedikit ya tentang ininya, psikologinya. Bukan psikologinya sih ya. Jadi add dan message itu tujuan Anda add dan follow add atau follow adalah mengidentifikasi apakah target market mau berteman dengan kita. Ya. Kalau mau tanya nggak apa-apa, resend aja ya. Terus yang kedua, jika friend request kita diterima, kita dapat melihat pertemanan mereka, develop name list. Kalau friend request kita diterima, kalau enggak ya next. Nah, satu lagi gini loh, teman-teman. Hati-hati kalau friend request, ya. Kalau Anda sehari misalkan 20 orang, dan dalam 1-2 hari itu banyak yang tidak accept atau tidak terima, Anda cancel ya. Kalau terlalu banyak Anda inbox atau friend request tapi tidak diterima atau tidak dibalas inbox Anda, nanti Anda akan dipenjara sama si Facebook. Karena dianggap spamming Anda. Ingat ya, makanya jangan lebih dari 20 orang sehari. Paham ya sampai di sini ya? Sekali lagi, kalau Anda sudah request orang, kebanyakan dan tidak direspon, Anda cancel. Supaya bisa add yang baru. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak boleh main add gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi Anda add yang sudah Anda profiling betul-betul orangnya gitu loh. Jadi Anda nggak usah baper, kalau nggak dibalas tinggal cancel aja, cari yang lain. Ya. Anda perlu berinteraksi agar mereka tahu Anda siapa dan mau apa. Menginformasikan bahwa Anda sudah add mereka. Itu paling penting juga. Ya. Oke, sebenarnya banyak sih trik-triknya ya. Batas waktunya berapa lama coach menunggu? Kalau saya sih 2 kali 24 jam. Saya 2 kali 24 jam nggak direspon, saya cancel. Karena buat saya, nothing personal kalau buat saya. Ya nggak ada masalah, kalau orang awal bodo amat lah. Gitu kan, tinggal next gitu. Sing amat. Nah, FAM adalah sistem. Dalam network marketing kita perlu memakai cara-cara yang mudah diduplikasi, bukan cara canggih yang spektakuler yang hanya bisa dilakukan beberapa orang saja. FAM adalah sebuah sistem yang simple dan mudah diduplikasi. Simple as that. Jadi slide saya sekarang ini sedikit tapi lebih banyak ke teknisnya, gitu loh. Ya, setuju ya guys ya? Sampai di sini clear ya? Jadi goal saya itu adalah malam ini Anda sudah bisa praktek. Jadi nanti saya nggak tahu kapan lagi di yang sesi kedua, saya mau teman-teman TR-nya adalah mengumpulkan berapa. Jadi saya akan tanya nanti, Anda sudah berapa yang Anda dapat dari sosial media, ya. Saya akan tes nanti Anda sudah berapa pertemanan Anda. Sudah berapa pertemanan Anda, sudah berapa yang sudah di accept, sudah berapa yang sudah inboxan, sudah ngomong gitu loh. Saya belum sampai kepada closing ya. Ingat ya, kita belum bahas sampai closing sekarang. Baru ini dulu. Jadi jangan Anda langsung nggak sabaran gitu loh. Bukan 2 jam langsung bisa langsung book gitu. Sabar, santai selalu. Ya kita pakai prosesnya gitu loh. Tapi intinya nanti kalau Anda mengikuti terus, ya Anda akan dapat ininya, dapat polanya gitu. Ya, pokoknya berapa orang tadi? Berapa orang per day? Gini deh, siapa yang mau komitmen, saya pengen tahu, ketik di kolom komen ya, yang mulai hari ini, mulai besok, dia mau FAM 15 orang per hari, ketik di kolom komen. Ya, yang komitmen. Ini sebenarnya saya harus screenshot ini namanya ini, biar saya besok tanyain satu-satu. Ya. Ya, Daniel Pengaribuan, terus siapa nih, saya lagi baca nih satu-satu nih. Oke. Aku mau terus. Ini ada 358, jadi cuman yang komit cuman sedikit ya. Oke, terus. Ya, in God I trust katanya Tina Utabarat, mantap. Terus. Udah gitu, belum ada nih 300 orang. Oh. Oke.
Setengah pun belum ada nih. Terus, ya, pokoknya intinya saya ini 12 season ini lebih banyak coaching ya. Lebih banyak coaching. Saya nggak mau jadi nanti ada yang bilang, saya bukan motivator loh, saya coach ya. Jadi coaching ya. Saya lebih banyak coaching Anda untuk melakukan, nanti kita lihat gitu loh. Oh, Iin Elias, saya lagi kata. Saya nggak tahu tadi dia ada. Ya. Oke, saya Bang katanya. Mau coba. Belum ada nih 400, yuk. Ini ada Jayapura lagi, ya. Mantap, keren. Siap laksanakan. Saya mau buat Facebooknya dulu coach karena nggak main FB. Ya nggak apa-apa. Ya kalau mau buat bagus. Pokoknya segala cara kita buat untuk kita berkembang. Maulah Bang katanya. Makasih Coach Indra, besok start 10 orang. Siap, mantap. Nur Salam sekarang 3-5 orang tiap hari udah praktek Bang. Mardam naikin 10-15. Kalau 3-5 masih sedikit, 10-15 kan bukan open question. Kan cuman berkenalan kan, add friend kan. Ya. Jadi kalau Anda tadi memperhatikan dari awal sampai akhir pasti Anda bisa. Tapi kalau Anda nggak memperhatikan ya pasti Anda nggak bisa. Pasti Anda bingung. Ya. Saya mau gali mulai dari kontak HP dulu. Silakan Bu, ya. Yang malam ini kita nggak berbicara soal kontak HP, kita berbicara dari sosial media. Kalau Ibu mau gali silakan. Siap Gomper from Sulsel. Nanti kalau sudah penuh teman FB buka FB baru lagi. Nggak akan penuh, percaya sama saya. Ya, kalau penuh 5.000, kalau banyak yang nggak aktif kita remove lagi. Baru kita add yang baru. Nggak akan habis itu 5.000. Bah, jangan 5.000 kita pelihara semua. Kalau dia nggak aktif, ya kalau tidak mau jadi prospek itu kita unfriend lah, kita ganti yang baru, recycle namanya. Itu nanti juga saya akan ajari. Siapa lagi? Ayo. Saya Aryani, Srimawati. Saya lagi liatin chat Anda loh, ya. Chat Anda gede di saya nih, jadi saya bisa lihat gede siapa aja. Saya mau champion tim Maludin. Saya Mai Bang. Udah oke juga kok tiap hari 1-2 orang. Udah oke juga kok tiap hari 1-2 orang. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti aku maksudnya. Udah oke juga kok Bang tiap hari 1-2 orang. Siap Bang, saya mau. Oke. Mungkin pokoknya siap praktek ya, karena percaya sama saya, Anda belajar nggak praktek nggak ada gunanya, ya. Jadi Anda harus mengisi keseharian Anda, baik Anda yang part time ataupun yang full time, keseharian Anda itu dengan aktivitas yang mendukung Anda sampai tingkatnya nanti ke closing. Kan gitu tujuan kita kan, activity kita untuk sampai closing, baik itu yang online, baik itu yang offline, whatever yang Anda paling nyaman. Pokoknya activity Anda tetap yang bagaimana mendukung Anda supaya Anda bisa akhirnya closing. Ya. Oke. The last question. Siapa yang mau tanya? Raise hand. Ayo. Karena sebentar lagi kita sudah habis, nggak berasa kan? Gue tuh nggak berasa loh 2 jam. Siapa? Ayo, yang mau nanya. Yang mau nanya. Ayo. Nggak ada yang mau nanya. Oke, Risa, silakan Risa. Oke. Silakan, saya sudah unmute. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Coach Indra. Ya, Terima kasih untuk hari ini. Perkenalkan nama saya Risa. Untuk sekarang ini saya di Singapura. Oke. Ya. Saya itu ini kan tentang online ya Pak. Saya mau mempertanyakan tentang offline. Tentang offline itu kalau misalnya saya di sini hari Minggu itu untuk digunakan waktunya untuk kita kayak bersosialitas dengan yang teman-teman gitu kan dari berbagai negara, dari di Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Kita itu ada komunitas seperti migrant writer sama kita kadang bantu mengajar juga survival English communication kayak gitu.
Saya itu dikenal dengan semuanya itu jarang bicara gitu. Jadi saya lebih ke pendengar, ya kan. Kita udah kenal beberapa orang, maksudnya saya itu udah keep in touch sama mereka udah beberapa bulan lah, udah kenal gitu, saling kenal. Lah tiba-tiba kalau saya itu kayak mau memperkenalkan produk, enggak secara langsung sih, indirectly gitu kan. Apa sih yang selanjutnya kita akan lakukan, masa kita akan kayak gini terus gitu kan, kamu mau nggak kayak ada income tambahan gitu kan. Ini saya bicarakan kepada teman saya yang dari Filipina, dari Myanmar, dari India kayak gitu Pak. Jadi selanjutnya kalau misalnya kita lagi kumpul gitu sehabis break, sehabis ngajar atau sehabis aktivitas yang lain lah, kita ngumpul gitu kan, entah itu di kafe apa entah itu di taman kayak itu. Terus saya ngomong seperti itu, lantas ada teman dari Indonesia yang lain bilang kayak gini, apaan sih bisnis MLM ya kayak gitu. Terusan ih apa sih ini kayak gitu, maksudnya kayak komennya itu kayak merendahkan banget gitu loh Pak, tentang bisnis MLM gitu kan. Lah terus di situ posisi saya itu seperti mau melanjutkan atau enggak gitu. Jadi agak ya kayak ibaratnya kayak kerupuk gitu kan, disiram air itu saya di situ. Nah terus ada lagi yang tiba-tiba saja kayak nyerobot gitu, terus kesalip saya. Ada yang tadinya sih kita nggak tahu, tadinya nggak tahu ini partikular orang ini berbisnis MLM juga, karena dia itu nggak pernah ngomong apapun gitu. Tiba-tiba dia join ngobrol langsung, saya kesalip. Dia itu pintar ngomong, pintar mempromosikan apa yang dia punya. Jadi saya seakan-akan aku gimana ya, nggak bisa ngelanjutin lagi apa yang saya akan ngomongin gitu loh Pak. Ya apa yang harus aku lakukan di posisi seperti itu gitu loh. Sebenarnya ini saya mau pertanyakan ini kepada Pak Yanto, tapi selalu aja lupa. Kemarin malam Sabtu saya mau ngomong, tapi berhubung saya ada tesis mau dikerjakan juga, jadi agak kemalaman mungkin, jadi nggak bisa. Mumpung ada di sini nih dan masih ada waktu ya sama coach gitu. Terima kasih. Ya, thank you Risa. Oh Risa ini timnya Pak Yanto ya? Ya, Iya itu. Pak, saya timnya Pak Yanto. Oke, thank you ya. Tapi memang pertanyaan Risa ini kan out of context ya, maksudnya out of context kita malam ini kan gitu kan. Tetapi nggak apa-apa, saya bisa kasih sedikit masukan gitu loh. Jadi ini out of context gitu, tapi masukan saya cuma simple. Tapi saya sih lebih saya sarankan nanti Risa konsul dengan your leader ya. Maksudnya konsul kepada Pak Yanto sama leader-leader yang lain bagaimana tuh handlingnya apa yang kamu alami saat ini gitu loh. Nah tapi cuman kalau masukan dari saya itu cuman satu gini, kamu tidak akan bisa masuk ke orang lain ketika kamu tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Ya itu pertama. Yang kedua, kamu nggak akan bisa istilahnya build bisnis kalau kamu tidak yakin dengan bisnis yang apa yang kamu kerjakan gitu loh. Dan yang ketiga, kamu harus tahu knowledge ya tentang bisnis ini yang kamu kerjakan. Makanya kalau saya tuh senang sekali ketika buat saya itu ya, kemarin saya udah sempat selalu cerita bahwa buat saya itu clarity is power ya. Nah kenapa misalkan tadi kamu Risa, kamu misalkan merasa ya kamu kalah dengan yang lain, ya karena satu yang lain itu, ya teman kamu yang lain itu walaupun dari MLM mana itu dia punya experience, ya dia punya experience sebelumnya gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada yang masalah itu, cuman karena kamu belum tahu step-stepnya apa yang harus kamu lakukan, makanya kamu bingung. Saya sebenarnya sih itu sangat simpel sih kalau menurut saya gitu loh. Tinggal ajak ngobrol, tinggal bertanya, tanya apa kegiatan, maksudnya tanya apa kebutuhannya. Tinggal open question, that's it menurut aku. Kita nggak peduli mau masalah dia mau tertarik apa nggak, yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk case-nya kamu itu. Cuman karena saya nggak mau sekarang kelas ini kita bahas itu karena nggak ada kaitannya ya Riz ya, maaf ya, maksudnya karena yang saya itu lebih banyak hari ini untuk yang FAM ini dulu, jadi supaya supaya terarah ya, jadi supaya nggak kemana-mana gitu ya. Thank you ya Risa. Oke, teman-teman ya, karena
waktu kita sudah jam 10 juga ya. Jadi menurut saya ini sudah cukup ya. Jadi buat teman-teman tinggal action nanti di sesi kedua. Nanti saya nggak tahu nih. Enggak nih, masih ada enggak? Enggak, nanti kabarin kapan ya enggak ya. Pokoknya teman-teman ada PR ya. Kamu harus sampaikan berapa banyak yang kamu harus udah banyak berapa yang daftar nama yang kamu dapat. Ya, tadi kan sudah banyak tuh yang bilang, ya siap katanya. Nanti kita tanyain lagi. Tapi jangan sampai karena belum buat takut nanti datang pula. Oke, aku rasa itu aja teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kalau kita nggak sempat ketemu nanti sebelum Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Kalau ada yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih teman-teman. Aku rasa itu cukup untuk malam ini. Saya Indra Jayapurba. Sekali lagi jangan lupa untuk kalau Anda yang pengen kasih topik apa ide ya yang mau dibahas, kasih dari Instagram saya DM ya DM dari Instagram saya dari Indra Jayapurba itu, dan ya saya akan sortir nanti mana menurut saya paling banyak, saya akan bawain itu, saya akan bahas itu gitu loh ya. Jadi itu aja, thank you. Saya Indra Jayapurba, I'm done speaking, thank you. Saya kembalikan ke Angga. Thank you Bang. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah hadir. Sekian acaranya, terima kasih. Selamat malam.